Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1. Ribuan tahun yang lalu, dunia mengalami bencana kelam, dengan peperangan yang berkecamuk serta kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ribuan tahun, umat manusia telah lama bangkit dari abu perang dan bangkit. Saat ini, umat manusia telah mencapai puncak dan kemakmurannya, dengan seni bela diri sebagai yang paling dihormati dan pahlawan bermunculan dalam jumlah besar. Kerajaan Bulan Perak, Kota Bulan Kuno, dan Akademi Jingfeng. Jingfeng, ada papan pengumuman besar. Pada saat ini, sebuah pemberitahuan dipasang di papan pengumuman dengan beberapa baris kata. Tang Feng, seorang siswa Akademi Jingfeng, telah terdaftar selama 3 tahun 8 bulan. Karena kurangnya peningkatan dalam kultivasi dan kualifikasi yang buruk, akademi tersebut memutuskan untuk keluar dari sekolah setelah mempertimbangkan dengan cermat. Dengan ini kami memberitahu Anda. Pada saat ini, di depan papan pengumuman, ada sekelompok besar siswa Akademi Jingfeng mengelilingi mereka, melihat pemberitahuan itu dan membicarakannya. Saya benar-benar tidak menyangka ini akan menjadi masalah pengusiran. Sejak berdirinya Akademi Jingfeng, tidak pernah ada kasus seseorang dikeluarkan karena kualifikasinya yang buruk. Tang Feng ini bisa dikatakan yang pertama. Saya pikir putus sekolah adalah hal biasa. Pernahkah Anda melihat seseorang yang telah bersekolah selama 3 tahun 8 bulan dan tidak mengalami kemajuan dalam kultivasinya? Hehe. Tang Feng ini, yang dikenal sebagai salah satu dari 2 pemuda jenius di kota Guyu saat itu, ternyata sia-sia. Sekelompok besar anak laki-laki dan perempuan berusia 15 atau 16 tahun sedang mendiskusikan sebuah nama, yaitu Tang Feng, tetapi mereka tidak menyadari bahwa di belakang kerumunan, ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun, yang sedang menatap pemberitahuan itu. Papan di depannya, matanya melebar. Tinjunya terkepal dan giginya terkatup. Pemuda ini adalah Tang Feng. Itu benar-benar kebohongan yang berlebihan. Tang Feng melihat ke papan pengumuman dan meraung di dalam hatinya. Aslinya yang tampan kini penuh amarah. Ini pasti disengaja. Tang Feng tahu di dalam hatinya bahwa karena dia akan lulus dalam 4 bulan, dia secara alami akan meninggalkan Universitas Jingfeng pada saat itu. Tidak perlu mengeluarkannya dari sekolah saat ini. Keluarga Liu, itu pasti keluarga Liu. Mereka berusaha menghalangi pelarianku. Tang Feng terus berpikir dalam benaknya, mencoba mencari solusi, karena begitu dia dikeluarkan dari sekolah seperti ini, hidupnya akan hancur dan dia tidak memiliki harapan. Tang Feng, ternyata kamu ada di sini. Karena kamu melihatnya sendiri, kamu tidak perlu aku memberitahumu. Mengapa kamu tidak keluar dari Akademi Jingfeng? Saat ini, suara keras terdengar di tempat ini. Liu Ziming, itu kamu. Tang Feng mendengar suara itu, dia berbalik dan menatap seorang pria muda yang berjalan ke arahnya. Pemuda ini, bernama Liu Ziming, adalah tuan muda kedua dari keluarga Liu, dia terlalu tinggi untuk disanjung, dengan wajah bopeng. Tingginya hanya setinggi dagu Tang Feng. Dia menggoyangkan kipas lipat dan berjalan menuju Tang Feng dengan ekspresi arogan. Di belakangnya, ada beberapa pemuda berpakaian warna-warni. Tang Feng, apa ekspresimu? Apakah kamu ingin memukulku? Hati-hati, aku akan menghajarmu sampai kamu tidak mengenali ibumu lagi. Oh? Maaf aku lupa, orang tuamu sudah meninggal entah di mana. Hahaha. Liu Ziming memandang ekspresi Tang Feng dengan jijik dan mengejek. Liu Mazi, diamlah. Sudah kubilang, orang tuaku belum meninggal dan pasti akan kembali. Saat orang tuaku kembali, keluarga Liu Mu akan menelan semuanya dari keluarga Tangku dan memuntahkannya. Mendengar Liu Ziming memarahi orang tuanya karena tidak mengetahui di mana mereka meninggal, mata Tang Feng tiba-tiba memerah, amarahnya tak terkendali, dan dia berteriak keras. Tang Feng, Tang Xuan, jelas merupakan legenda di kota Guiyue. Tang Xuan berasal dari desa pegunungan kecil yang berjarak 100 mil dari kota Guiyue. Namun, dia berjalan keluar dari desa pegunungan kecil dan datang ke kota Guiyue. Ia mendirikan Tang Xuan. Keluarga tersebut menjadi salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar di kota Guyu. Dengan budidayanya, dia telah menjadi master nomor 1 di kota Guyu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang membuat kota Guyu gemetar ketika dia mengaum. Namun 3 tahun lalu, ayah Tang Feng, Tang Xuan dan ibunya Qin Mengyao menghilang dalam semalam, tanpa meninggalkan petunjuk. 3 tahun kemudian, masih belum ada kabar. Semua orang di Guiyuecheng berspekulasi bahwa Tang Xuan dan istrinya pasti meninggal di luar.
Ini normal. Dunia ini liar, ada jadi yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas ada di mana-mana, dan wajar jika beberapa orang mati. Tapi Tang Feng selalu percaya bahwa orang tuanya belum meninggal dan pasti akan kembali suatu hari nanti. Mencari kematian. Liu Ziming paling membenci orang yang memanggilnya Liu Mazi dalam hidupnya, dan Tang Feng melanggar tabunya. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia mengusirnya. Liu Ziming berada di Qi Gathering tingkat keempat, sangat cepat, tetapi Tang Feng hanya berada di Qi Gathering tingkat pertama, jadi dia tidak bisa menghindarinya. Menabrak. Tang Feng menerima tendangan keras dan mundur 2 atau 3 meter sebelum dia berdiri tegak. Darah mengalir dari mulutnya, tetapi dia bahkan tidak mendengus, dan masih menatap Liu Ziming dengan ekspresi keras kepala dan tegas. Mentolerir. Anda harus menanggungnya. Tang Feng tahu di dalam hatinya bahwa budidayanya terlalu buruk dan jauh berbeda dari Liu Ziming. Jika dia mengambil tindakan, Liu Ziming mungkin akan mengetahui alasannya dan memukulinya sampai mati. Sungguh sia-sia. Liu Ziming mencibir dan berkata, "Jika bukan karena peraturan akademi, aku akan membunuhmu sekarang. Sekarang, kamu bukan lagi murid Akademi Jingfeng, jadi kenapa kamu tidak keluar dari sini?" Pada saat ini, ratusan pria dan wanita muda telah berkumpul di sekitar tempat itu, tetapi mereka semua memandang Tang Feng dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tidak ada yang keluar untuk mengucapkan sepatah kata pun untuk Tang Feng. 3 tahun lalu, kamu dan kakak tertuaku disebut sebagai dua pemuda jenius di Gu Yuecheng. Itu benar-benar menghina kakak tertuaku. Menurutku kamu cukup beruntung bisa berhasil memasuki alam pengumpulan Qi. Liu Ziming kemudian mengejek. 3 tahun lalu, Tang Feng memiliki bakat luar biasa. Pada usia 11 tahun lebih, dia berhasil merasakan vitalitas, mengumpulkannya di tubuhnya, dan mencapai pengumpulan Qi tingkat pertama. Dia menjadi satu dari 2 anak berusia 11 tahun di Kota Bulan Kuno dalam 100 tahun terakhir. Jenius lain yang telah menerobos ke alam pengumpulan Qi adalah kakak tertua Liu Ziming, Liu Xiang. Tetapi 3 tahun yang lalu, setelah malam orang tuanya menghilang, budidayanya juga berhenti berkembang, dan dia tidak membuat kemajuan dalam 3 tahun. Disebut sampah. Saya akan meminta dekan untuk mencari tahu. Tang Feng menahan amarahnya, berbalik dan pergi. Namun begitu dia berbalik, dia langsung berhenti karena seorang lelaki tua sedang berjalan ke arahnya. Pria tua ini berusia sekitar 60 tahun, tinggi dan kurus, dengan ekspresi lembut di wajahnya. Namun, ketika dia melihat ke arah Tang Feng, ekspresi ketidakpedulian muncul di kedalaman matanya dari waktu ke waktu. Ini adalah dekan Akademi Jingfeng. "Halo, dekan." Melihat lelaki tua ini, beberapa pemuda dan pemudi lainnya memberi hormat. "Paman." Liu Ziming juga dengan cepat berjalan ke sisi dekan dan membungkuk. Dekan melirik Liu Ziming, mengangguk, lalu memandang Tang Feng dan berkata, "Apa yang ingin kamu tanyakan padaku?" "Dekan." Tang Feng membungkuk dan berkata dengan tenang. "Saya tahu bahwa kultivasi saya tidak cukup, tetapi ketika kelulusan semakin dekat, saya bertanya-tanya mengapa dekan ingin saya putus sekolah?" Tang Feng percaya bahwa dia tidak melakukan apapun yang melanggar peraturan akademi. Melihat sikap Ye Xiaolong, mata dekan bersinar dengan sedikit ketidaksenangan, tapi dia masih memiliki senyum lembut di wajahnya dan berkata, "Tang Feng, saya tahu Anda memiliki pertanyaan, tetapi ketiga pertanyaan ini selama beberapa tahun terakhir, Anda belum membuat kemajuan apapun dalam kultivasi Anda. Anda tidak hanya tidak memberikan kontribusi apapun kepada perguruan tinggi, tetapi Anda juga akan membawa masalah ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, semua pejabat senior perguruan tinggi dengan suara bulat memutuskan untuk mengeluarkan Anda dari sekolah." "Dekan?" Tang Feng disela oleh dekan sebelum dia bisa mengatakan hal lain. "Oke, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kemasi barang-barangmu dan segera tinggalkan Akademi Jingfeng." Dekan melambaikan tangannya, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tang Feng mengepalkan tangannya erat-erat dan mengeluarkan suara berderit. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah apa yang sengaja dilakukan keluarga Liu, tetapi dia tetap menolak menerimanya. Karena begitu dia dikeluarkan dari sekolah, dia tidak akan punya harapan lagi di masa depan. Karena begitu dia dikeluarkan dari sekolah, itu akan menjadi noda. Perguruan tinggi lain tidak akan menerimanya, dan pejabat kerajaan Naga Perak tidak akan menginginkannya. Mulai sekarang, dia tidak akan memiliki guru untuk membimbingnya dan mendalami seni bela diri sendirian. Jika dia ingin mencapai sesuatu, itu sangat sulit. 3 tahun lalu, orang tuanya menghilang,
dan dia bersumpah untuk rajin berlatih bela diri, menjadikan dirinya kuat, dan pergi keluar wilayah yang dikuasai Gui Weicheng untuk mencari orang tuanya. Namun dunia ini penuh dengan pegunungan liar dan binatang buas. Tanpa tingkat budidaya tertentu, keluar dari kota Guiyue berarti mencari kematian. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa semua ini dikendalikan oleh keluarga Liu, dia tetap merasa beruntung. Namun kini, keberuntungan itu hilang. Baiklah, aku pergi. Tang Feng mengertakkan gigi, berbalik dan berjalan keluar. Di belakangnya terdengar tawa mengejek Liu Ziming dan yang lainnya. Keluarga Liu semuanya penjahat. Jika saya bangkit di masa depan, semua hutang ini akan terbayar. Tang Feng mengepalkan tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu akademi. Di kota Guiyue, terdapat total 4 keluarga bangsawan, yang paling berkuasa, dan terdapat puluhan keluarga kecil lainnya. Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar dan sangat berkuasa. Akademi Jingfeng didirikan oleh keluarga Liu. Di Kerajaan Naga Perak, ada aturan bahwa sebuah keluarga harus sejahtera selama lebih dari 300 tahun sebelum dapat mendirikan sebuah perguruan tinggi. Tang Feng, Tang Xuan, mendirikan keluarga Tang, yang datang dari belakang dan menjadi berkuasa. Tentu saja, ada banyak perselisihan dengan keluarga Liu, dan bahkan selalu terjadi perang di awal. Namun, budidaya pribadi Tang Xuan begitu kuat sehingga dia secara bertahap mengambil alih keluarga Liu. Keluarga Liu tidak punya pilihan selain menegosiasikan perdamaian dengan Tang Xuan dan meminta Tang Xuan untuk membiarkan Tang Feng masuk Akademi Jingfeng untuk belajar Feng dengan seluruh kekuatannya. Dengan bakat Tang Feng, dia bahkan mungkin ditemukan oleh sekte tertinggi dan diterima sebagai murid. Tang Xuan juga tergerak dan setuju. Karena di Kerajaan Naga Perak, jika ingin masuk sekte tertinggi untuk berlatih, biasanya harus melalui akademi. Akademi ini bertujuan untuk mengembangkan bakat untuk sekte tersebut. Tang Feng pertama kali masuk Akademi Jingfeng, keluarga Liu melakukan yang terbaik untuk melatihnya. Namun, setelah Tang Xuan dan istrinya menghilang dan tidak ada kabar, sifat asli keluarga Liu terungkap, dan mereka terus menggunakan berbagai metode untuk berlatih. Dia melemahkan kekuatan keluarga Tang dan mengkanibal industri keluarga Tang. Apalagi setahun terakhir, properti keluarga Tang hampir dirampas oleh keluarga Liu, dan kini, mereka akhirnya mengambil tindakan terhadap Tang Feng. Ini untuk menghentikan kemunduran keluarga Tang dan membuat keluarga Tang tidak mungkin bangkit kembali. Tang Feng tidak berhenti dan berjalan keluar pintu, dia sangat lupa untuk melihat gerbang Akademi Jingfeng, lalu berjalan menuju rumah. Hui Er, kenapa kamu ada di sini? Tang Feng keluar dari Akademi Jingfeng selama setengah jam dan bertemu dengan seorang gadis di sebuah gang yang harus dia lewati untuk kembali ke rumahnya. Ini adalah seorang gadis berusia sekitar 14 tahun, dia berdiri tegak dan anggun. Dengan kulit seputih salju dan wajah langsing seperti air musim gugur, dia terlihat sangat cantik. Nama gadis ini adalah Li Hui, dan dia adalah putri tertua dari keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar bangsawan. Dia tumbuh bersama Tang Feng sejak kecil, keduanya sudah bersumpah satu sama lain. Melihat Li Hui, Tang Feng memaksakan senyum di wajahnya dan berjalan mendekat. Bab 2. Melihat Tang Feng, Li Hui terdiam beberapa saat, lalu berkata, Tang Feng, aku datang ke sini kali ini untuk memberitahumu sesuatu. Hui Er, apa yang terjadi? Ayo pergi ke rumahku dan membicarakannya. Tang Feng. Tidak. Suara Li Hui tiba-tiba berubah dingin dan berkata, Tang Feng, aku di sini kali ini untuk memberitahumu bahwa kamu tidak boleh datang kepadaku lagi mulai sekarang. Kita akan membuat terobosan mulai sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, Tang Feng terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Dia kehilangan suaranya dan berkata, Hui Er, apa yang kamu katakan? Dulu kita, saat ini, mata Li Hui menjadi dingin dan berkata, dulu aku masih muda dan cuek, tapi sekarang aku harus menyadari kenyataan. Tang Feng, di masa depan saya tidak hanya akan menerobos pertemuan Qi dan mencapai Huanyuan, atau bahkan lebih tinggi, tujuan saya adalah memasuki sekte tertinggi itu untuk berlatih. Dan Anda mungkin hanya berada di pertemuan Qi tingkat pertama sepanjang hidup Anda, meskipun kamu berhasil menembus ke level kedua. Berat 3 kali lipat, jadi apa? Di mata orang lain, kamu tetaplah pecundang. Kamu dan aku ditakdirkan untuk tidak berada di dunia yang sama. Anggap saja masa lalu sebagai lelucon dan lupakan saja. Limbah? Candaan? Haha. Tang Feng berbisik, tapi hatinya benar-benar menjadi dingin. Konyol sekali. Sumpah kekal yang asli hancur karena alasan yang konyol, tapi inilah kenyataan.
Tang Feng dipenuhi dengan mata merah, dan dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga kukunya menembus dagingnya. Darah mengalir keluar, dan dia mengucapkan satu kata. Oke. Tang Feng pada dasarnya sangat tegas, jadi dia membiarkannya begitu saja. Melihat Tang Feng menyetujuinya dengan begitu sederhana, entah kenapa, Li Hui tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Awalnya, dia mengira Tang Feng akan memohon padanya dengan keras. Oleh karena itu, wajahnya menjadi lebih dingin dan dia berkata, Tang Feng, ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Saya harap Anda tidak berbicara omong kosong tentang kami kepada dunia luar, karena tidak akan lama lagi saya akan datang. Saya bertunangan dengan Liu Xiang. Liu Xiang, tidak heran, jenius yang dikatakan jenius langka di kota bulan kuno selama 100 tahun itu memasuki sekte Yun Xiao sekte untuk berlatih 2,5 tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa dia telah menjadi murid batin Yun Xiao sekte sudah lama sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, suara Tang Feng juga menjadi dingin, lalu dia berjalan pulang. Mengapa? Desahan Li Hui tiba-tiba datang. Tang Feng, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jalan seni bela diri bukan untuk kamu ambil. Jangan membidik terlalu tinggi. Kampung halamanmu ada di Tanjiachun, 100 mil pergi. Disitulah letaknya. Mungkin dengan begitu kamu bisa menjalani kehidupan yang damai. Terima kasih. Tang Feng mengucapkan 2 kata, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang jalan ke depan, setelah berputar beberapa putaran, sebuah rumah tinggi muncul. Di atas rumah itu, ada 2 karakter besar, Tang Menshan. Ini adalah rumah Tang Feng. Rumahnya besar, tapi luar biasa sepi karena tidak ada orang di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar properti keluarga Tang telah jatuh ke tangan keluarga Liu, sehingga sekarang, keluarga Tang hanya memiliki rumah besar yang tersisa, dan bahkan tidak ada seorang pelayan pun. Tang Feng membuka pintu dan masuk. Saudara Feng, mengapa kamu kembali sepagi ini? Begitu dia memasuki pintu, dia melihat seorang gadis mengenakan pakaian putih, kira-kira seusia dengan Li Hui, dan sekitar 14 tahun. Wajahnya bersih dan cerah, sedikit kekanak-kanakan, dan tanpa riasan, menunjukkan kecantikannya tanpa riasan, seperti teratai salju yang mulia. Pada saat ini, dia sedang memegang piring kayu, menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan 2 lengan putih dan lembut, dan menatap Tang Feng. Sin Er, tidak ada yang salah. Aku hanya ingin kembali dan beristirahat. Tang Feng dengan enggan menjawab. Nama gadis ini adalah Ye Xin, dan dia adalah adik perempuan Tang Feng. Mengapa nama keluarga Ye? Karena gadis ini bukanlah saudara kandung Tang Feng, melainkan dijemput oleh orang tuanya dari luar saat Tang Feng berusia 3 tahun. Ketika dia mengambilnya, dia menemukan sebuah plakat batu giok di tubuh gadis itu, dengan tulisan, daun, di atasnya dan tanggal lahirnya terukir di atasnya. Saat ini, Tang Feng berumur 15 tahun dan Ye Xin berumur 14 tahun. Ye Xin sangat pintar sejak dia masih kecil. Dia melihat ada sesuatu yang salah dengan Tang Feng sekilas dan bertanya dengan suara rendah. Saudara Feng, apakah Anda tahu tentang saudari Hui? Tang Feng tergerak. Apa yang terjadi antara Li Hui dan dia baru saja terjadi. Tapi dia masih mengangguk dan berkata, Ya, saya sudah tahu. Sin Er, bagaimana kamu bisa tahu? Ye Xin berkata, Saya keluar untuk membeli beberapa barang pagi ini dan mendengar bahwa keluarga Li telah merilis berita bahwa keluarga Li akan segera menikah dengan keluarga Liu. Saudari Li Hui akan bertunangan dengan Liu Xiang. Dia juga secara khusus menyatakan bahwa Li Hui dan saudaraku, kamu hanya berteman. Hubungan tidak seperti yang dibayangkan dunia luar. Tang Feng dan Li Hui memiliki ikatan sumpah pribadi yang tidak diketahui dunia luar. Mereka telah tumbuh bersama sejak kecil dan memiliki kontak dekat. Hal ini diketahui oleh semua orang di Gu Yuecheng. Karena itulah keluarga Li mendapat penjelasan itu, dan itulah sebabnya Li Hui akhirnya menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong. Keluarga Li, haha. Tang Feng mencibir, lalu berkata, Sin Er, saudara Feng tahu, aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat dulu. Saudara Feng, kamu baik-baik saja? Ye Xin bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, saudara Feng baik-baik saja. Tang Feng memaksakan senyum dan berjalan menuju kamarnya. Setelah kembali ke kamar dan menutup pintu, Tang Feng duduk di tempat tidur dengan linglung. Suatu hari, dia dikeluarkan dari Akademi Jing Feng, dan masa depannya dalam seni bela diri suram.
Kemudian, kekasih masa kecilnya Li Hui putus dengannya dan ingin bertunangan dengan Liu Xiang. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak memikirkan orang tuanya. Ayah, Bu, dari mana saja kamu? Feng Er sangat merindukanmu. Tiba-tiba, garis air mata mengalir di pipinya dan menuju lehernya. Peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang anak laki-laki berumur 15 tahun. Sekarang sendirian, dia tidak tahan lagi. Air mata mengalir ke liontin di lehernya. Ini adalah liontin berbentuk bulat, seukuran telur merpati, berwarna hitam, dan bentuknya seperti bola mata. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh ibunya yang diberi nama Mata Harapan, yang artinya kapanpun dan menghadapi kesulitan apapun, tetap ada harapan. Dia memegang Mata Harapan di tangannya, menatap Mata Harapan, dan berpikir dalam hatinya. Saya tidak bisa menyerah, saya harus berlatih keras, meskipun tidak ada yang mengajari saya. Terus kenapa? Saya pasti akan melakukannya menerobos, dan keluarga Liu akan menelan keluarga Tang saya. Saya akan mengambil semuanya kembali 10 kali lipat atau 100 kali lipat dengan tangan saya sendiri. Berdengung. Pada saat ini, Mata Harapan di tangannya tiba-tiba bergetar. Tang Feng menemukan bahwa air mata yang tertinggal di sana, serta noda darah di tangannya yang tergores oleh kukunya sendiri karena marah, tiba-tiba terserap oleh Mata Harapan. Kenapa panas sekali? Dia tiba-tiba merasakan Mata Harapan di tangannya mengeluarkan panas yang menyengat, seperti dia sedang memegang sepotong besi panas membara. Mata Harapan bergetar, dan benar-benar meresap ke telapak tangannya dan menghilang. Kemudian, penglihatan Tang Feng menjadi gelap dan kesadarannya menjadi kabur. Ketika dia bangun lagi, dia sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di kamarnya. Melihat sekeliling, dia sebenarnya berdiri dalam kekacauan. Setelah itu, ia menemukan titik terang dalam kekacauan tersebut, yang tiba-tiba meledak, meletus dengan energi yang tak tertandingi dan menyebar ke segala arah. Inilah pemandangan saat langit dan bumi pertama kali terbuka. Dan dia seperti Dewa Agung yang membuka langit, berdiri di tempat tertinggi dan menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Kekacauan meledak, udara bersih naik, dan udara keruh turun, mengubah segala sesuatu di dunia, berbagai suku bangkit, dan makhluk menjadi makmur. Proses evolusi alam semesta ini terjadi dalam sekejap mata di depan mata Tang Feng. Tontonan itu begitu spektakuler sehingga Tang Feng takjub. Setelah itu, kekacauan menghilang dan pemandangan berubah lagi. Tang Feng menemukan bahwa dia sedang berdiri di langit berbintang di alam semesta. Di depan, ada dua sosok berdiri di langit berbintang di alam semesta. Hanya saja kedua sosok ini terlalu besar. Tang Feng menemukan bahwa kedua makhluk itu sedang menginjak galaksi, dan bintang-bintang melilit rambut mereka, dan mereka sangat agung. Saat senja, kedua makhluk itu memulai pertarungan yang mengejutkan. Dengan sebuah pukulan, alam semesta berguncang, dan bintang-bintang meledak seperti kembang api. Namun, pemandangan ini tidak berlangsung lama, pemandangan itu tiba-tiba berubah, alam semesta dan galaksi menghilang, dan Tang Feng mendapati dirinya berada di tempat putih yang luas. Di sekelilingnya terhampar hamparan putih yang luas, bagaikan lautan putih yang sangat luas. Di mana ini? Kenapa aku ada di sini? Apakah ini semua aneh? Tang Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jalan sama sekali. Ada penundaan putih yang sangat besar di sekelilingnya, dan dia tidak tahu arahnya. Tarkikik. Selamat datang di pemain alam dewa. Tiba-tiba, suara yang jelas dan menyenangkan terdengar. Tang Feng terkejut dan berteriak dengan cepat. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapapun. Di depanmu? Suara itu terdengar lagi. Kemudian, kabut putih di depan Tang Feng bergulung dan menyebar, dan sesosok kecil muncul di depan Tang Feng. Sosok ini berwujud seorang gadis, bertubuh montok, dan mengenakan kemeja hitam, namun ukurannya terlalu kecil. Diperkirakan hanya seukuran tangan Tang Feng, namun melayang di udara. Gadis kecil ini sangat lembut, bisa dikatakan sempurna, dan sangat cantik. Saat ini, dia melayang di depan Tang Feng, menatap Tang Feng dengan mata terbuka lebar. Tapi Tang Feng kaget dan cepat mundur sambil berteriak. Siapa kamu? Juga, di mana ini? Ketika gadis kecil itu melihat Tang Feng seperti ini, dia terkikik dan berkata, ini adalah lautan kesadaranmu sendiri. Adapun siapa saya? Yang saya tahu hanyalah bahwa saya adalah roh alat dari pemain alam dewa. Gadis kecil itu mengulurkan jarinya dan menjawab satu persatu.
Lautan kesadaranku sendiri. Tang Feng tercengang. Tentu saja dia tahu tentang lautan kesadaran, tetapi bukankah dikatakan bahwa hanya dengan mencapai tingkat budidaya seni bela diri yang sangat tinggi barulah jiwa dapat memasuki lautan kesadaran? Kesadaran? Juga, apa sebenarnya pemain alam dewa itu? Gadis kecil itu jelas melihat kebingungan di wajah Tang Feng dan berkata, "Ini adalah lautan kesadaranmu, dan pemain alam dewa? Itu adalah mata harapan yang selama ini tergantung di lehermu." Mata harapan. Tang Feng tercengang. Sebuah buku baru telah diunggah dan kami sangat membutuhkan dukungan Anda. Silakan kumpulkan dan pilih rekomendasinya. Bab 3. Gadis kecil itu berkata, "Ya, mata harapan hanyalah namamu. Identitas aslinya adalah pemain alam dewa." Alam dewa? Tang Feng menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, "Dikatakan di zaman kuno bahwa dunia para dewa dihancurkan bertahun-tahun yang lalu?" Ya. Berbicara tentang ini, gadis kecil itu memiliki pandangan kenangan di matanya dan berkata, "Saat itu, ada perang yang mengerikan di alam dewa, dan alam dewa dihancurkan. Sebagai pemimpin pemain alam dewa yang diciptakan oleh sekte Xuanji, agama tertinggi di alam dewa, saya telah diselamatkan, tetapi rusak parah, dan hampir tidak dapat beroperasi sampai sekarang." Mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu, Tang Feng menjadi semakin bingung dan berkata, "Pemain alam dewa apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak melihat apapun?" "Wah, aku tahu kamu akan menanyakan hal ini. Lihat ke depan." Gadis kecil itu terkikik, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah layar muncul di depan mata Tang Feng. Layar ini setinggi manusia dan panjangnya 2 meter. Layarnya dibagi menjadi 9 area secara total. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah 3 karakter, area alkimia. Dan di bawah 3 kata, area alkimia, ada sebuah gambar. Gambar tersebut menunjukkan ramuan aneh yang tidak dikenali Tang Feng. Area alkimia? Apakah ini pengetahuan tentang alkimia? Tang Feng berpikir sendiri. Mereka yang bisa membuat alkimia disebut alkemis. Alkemis adalah sosok yang sangat mulia di kerajaan naga perak. Tapi tatapan Tang Feng tidak berhenti dan dia menunduk. Lalu ada 3 karakter, refining area, dengan gambar pedang di bawahnya. Ada juga area formasinya, dan ada juga gambar di bawah. Berikutnya adalah area latihan. Di bawahnya ada gambar seperti buku. Ada juga area Yuan Mai, area geografis, area misterius, area ngobrol, dan area rekreasi. Total ada 9 area. Tang Feng melihat sekilas dan kemudian fokus pada area keterampilan. Apa gunanya ini? Juga, bagaimana cara kerjanya? Tang Feng bertanya pada gadis kecil itu. Apapun yang ingin kamu lihat, tunjukkan saja dengan tanganmu. Adapun kegunaannya, kamu akan tahu jika kamu mencobanya sendiri. Jawab gadis kecil itu. Apakah sesederhana itu? Tang Feng menunjukkan rasa ingin tahu, lalu mengambil tindakan dan menunjuk ke area keterampilan. Dengan satu klik jari, gambar milik area latihan dengan cepat diperbesar, lalu bagian lainnya menghilang, dan gambar lain muncul di depan Anda. Ada juga area di dalamnya, tapi ini bukan 9 area, tapi 13, yang mewakili beberapa karakter besar. Level 1, level 2, level 3. Level 11, level 12, dan area ke-13 tidak ada tulisannya, hanya polanya yang samar-samar. Gongfa dan seni bela diri dibagi menjadi 12 tingkat. Ini juga merupakan tingkat ke-12, sesuai dengan Gongfa dan seni bela diri. Kata gadis kecil itu. Apakah benar ada keterampilan seni bela diri level 12 di sini? Saat ini, Tang Feng dipenuhi dengan kekacauan. Bahwa keterampilan seni bela diri dibagi menjadi 12 tingkatan, tetapi semakin maju keterampilannya, semakin berharga keterampilan itu, dan beberapa di antaranya tak ternilai harganya. Ambil contoh kota bulan kuno. Tang Feng mendengar bahwa keterampilan tingkat tertinggi adalah keterampilan tingkat keempat, dan keterampilan itu masih dikendalikan di istana penguasa kota. Adapun seni bela diri dan seni bela diri yang lebih maju, semuanya adalah legenda. Jika memang ada seni bela diri level 10, level 11, atau level 12 di sini, itu tidak terbayangkan. Melihat Tang Feng seperti ini, gadis kecil itu menunjukkan ekspresi jijik dan berkata, "Tentu saja, dan saya beritahu Anda, apa keterampilan tingkat 12? Anda lihat area ke-13 tidak?
Semua seni bela diri dan seni bela diri yang ada di luar sana tingkat ke-12. Melampaui tingkat 12. Tang Feng mau tidak mau melebarkan matanya dan napasnya menjadi sedikit pendek. Tang Feng tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya memiliki seni bela diri dan seni bela diri melebihi level 12. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah area 12 tingkat. Berdengung. Layarnya sedikit bergetar, dan sebaris teks muncul, izin untuk melihat tidak mencukupi. Tang Feng tercengang. Otoritas tidak mencukupi. Apa maksudnya? Gadis kecil itu mengangkat bibirnya dengan sedikit rasa jijik dan berkata, apakah menurut Anda seni bela diri dan seni bela diri tingkat lanjut hanyalah kubis yang dapat Anda tonton jika Anda mau? Tentu saja, Anda memiliki izin. Hanya jika Anda telah mencapai izin, Anda dapat menontonnya. Dan dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, meskipun Anda diberi keterampilan level 12, Anda tidak akan dapat mempraktikannya. Lalu bagaimana aku bisa mendapat izin? Tang Feng bertanya. Tentu saja harus membeli izinnya. Kamu bisa mencoba level pertama, kata gadis kecil itu. Tang Feng mendengar ini dan mengulurkan tangan untuk menunjuk ke area tingkat pertama. Tetapi saat berikutnya, sebaris teks muncul, izin tidak mencukupi, Anda harus menjadi VIP untuk menonton. Apa-apaan? Anda tidak dapat melihat ini, Anda tidak dapat melihat itu, Anda bahkan tidak dapat melihat level pertama. Jadi apa gunanya? Tang Feng tampak tertekan. Anak muda, jangan khawatir, tidak ada makan siang gratis di dunia. Selama Anda menjadi VIP tingkat pertama, Anda dapat menonton semua latihan tingkat pertama dan seni bela diri. Tidak hanya itu, tetapi juga alkimia, pemurnian senjata, dan pelatihan pola formasi. Suara gadis kecil itu penuh godaan. Bisakah kalian semua melihatnya? Tang Feng juga sangat tersentuh. Ya, selama kamu mengambil sepotong batu yuan dan memberikannya kepadaku, kamu bisa menjadi VIP kelas 1. Kata gadis kecil itu. 1 batu yuan, banyak sekali. Tang Feng sedikit putus asa. Sepotong batu yuan bernilai 100 tael perak. Anda harus tahu bahwa 1 tael perak cukup untuk hidup satu keluarga biasa yang terdiri dari 3 orang selama sebulan selama hampir 10 tahun. Bagi Tang Feng di masa lalu, 100 tael perak bukanlah masalah besar, tetapi sekarang properti keluarga Tang telah ditelan oleh keluarga Liu, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah rumah besar ini. Biaya sekolah di Akademi Feng sangat mencengangkan, jadi mustahil baginya menghabiskan 100 tael perak untuk membeli batu yuan sekarang. Kecuali jika mansionnya dijual, tapi ini tidak mungkin. Bahkan jika dia meninggal, dia akan tetap mempertahankan rumah ini untuk orang tuanya. 1 batu yuan, berapa banyak? Gadis kecil itu mengangkat bibirnya lebih tinggi, memutar matanya, dan berkata, anak muda, tidak semua orang perlu menjadi VIP. Karena Anda adalah satu-satunya yang memiliki pemain alam dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih ada hadiahnya. Dari gadis kecil itu melambaikan tangannya, dan gambar di area tingkat pertama menjadi lebih besar, dan akhirnya 2 gambar muncul di layar. Salah satu bagiannya berbunyi, seni bela diri tingkat pertama, tinju inci. Yang lainnya berbunyi, seni bela diri level 1, ikuti angin. Anda dapat menonton 2 seni bela diri ini tanpa VIP. Anda dapat melihatnya terlebih dahulu, kata gadis kecil itu. Tang Feng berbinar dan tanpa ragu-ragu, dia mengklik gambar Inch Fist. Layar segera disingkirkan, dan Tang Feng merasa lingkungan tempat dia berdiri telah berubah menjadi arena seni bela diri. Pencak silat terdapat sesosok sosok yang wajahnya tidak terlihat jelas, ia sedang berlatih ilmu bela diri satu persatu yaitu tinju inci. Saat sosok itu berlatih, Tang Feng terkejut, karena dia merasa seolah-olah berada di tengah-tengah sosok itu. Dengan setiap gerakan sosok itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika sosok itu sedang berlatih tinju inci, vitalitas dalam tubuhnya sedang meningkat. Gerakan, perubahan halus pada otot, semuanya jelas. Seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi sosok ini dan benar-benar mengalami perubahan 1 inci kepalan tangan. Pada saat yang sama, rahasia tentang tinju inci terlintas di benaknya satu persatu. Uhah! Uhah! Saat sosok itu terus meninju, setelah beberapa saat, 1 set pukulan inci telah dibor sepenuhnya. Gambar itu menghilang, dan Tang Feng muncul kembali di lautan kesadaran putih yang luas. Ini luar biasa. Tang Feng sangat terkejut. Karena pada saat itu saja, dia sepertinya sudah hampir memahami inti dari Inch Fist,
seolah-olah dia telah mempraktikannya selama beberapa tahun. Tahukah Anda, latihan pencak silat dilakukan selangkah demi selangkah dan sangat sulit. Suatu jenis seni bela diri dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan intensitas latihan dan tingkat pemahamannya. Secara umum dibagi menjadi 5 tingkatan: pemula, Xiao Cheng, Da Cheng, kesempurnaan Xiao dan Zok Chen. Pada saat itu, Tang Feng memahami Chun Quan sampai ke tingkat Xiaeng. Orang awam tidak punya waktu 1 atau 2 tahun, atau bahkan lebih lama, itu tidak mungkin. Namun untuk mengembangkannya hingga sukses besar atau bahkan lebih tinggi, akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Demikian pula, semakin mahir suatu keterampilan bela diri dipraktikkan, semakin kuat pula kekuatannya. Misalnya, seseorang yang telah menguasai ilmu bela diri tingkat pertama hingga tingkat yang hebat pasti tidak lebih buruk dari orang yang telah menguasai ilmu bela diri tingkat kedua hingga tingkat dasar. Tang Feng barusan setara dengan latihan keras orang lain selama bertahun-tahun. Ini benar-benar luar biasa dan tidak dapat ditandingi oleh guru manapun. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Bagaimana? Bagaimana perasaanmu tentang efeknya?" "Oke, bagus." Tang Feng menatap gadis kecil itu dengan cahaya menyala di matanya. Gadis kecil itu tertawa seperti lonceng perak, dengan cahaya licik bersinar jauh di matanya, dan berkata, "Lihat yang lain." Tang Feng tidak ragu-ragu dan menunjuk ke arah Sui Fengbu. Sama seperti terakhir kali, pemandangan berubah, dan masih ada sosok yang penampilannya tidak terlihat jelas, berjalan dengan angin di kakinya, berlatih. Demikian pula, Tang Feng tampak tenggelam di dalamnya, merasakan perubahannya. Setelah beberapa saat, layarnya menghilang, dan Sui Fengbu Tang Feng merasa telah mencapai level Xiao Cheng. Meskipun dia pernah mengalaminya sekali, Tang Feng merasa luar biasa dan ragu dalam mimpinya. Ini adalah gambaran awal dari fungsi pemain alam dewa. Tentu saja, ini karena level seni bela diri sangat rendah dan efeknya lebih jelas. Efek seni bela diri tingkat lanjut tidak begitu jelas, dan Anda perlu melakukannya belajar keras sendiri, kata gadis kecil itu. Kemudian, gadis kecil itu berkata, "Setelah merasakannya beberapa saat, saya merasa tidak banyak batu yuan yang tersisa." Tang Feng segera mengangguk. Sepotong batu yuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan efek menantang surga ini. "Hei, itu saja." Tang Feng tiba-tiba menemukan ada sederet kata di bawah gambar Sui Fengbu. Wu Feng Shenwang, senang rasanya bisa mengembangkan langkah-langkah tingkat terendah menjadi ini. Oh, ini sebuah komentar. Ini adalah komentar yang ditinggalkan oleh Raja Alam Dewa yang tak bertuhan. Gadis kecil itu menjelaskan. Apakah ini masih bisa terjadi? Tang Feng penuh kejutan. Bukan apa-apa. Keajaiban pemain alam dewa berada di luar imajinasi Anda. Anda akan mengetahuinya nanti. Tentu saja, sebagai pemilik pertama pemain alam dewa selama bertahun-tahun tanpa akhir, imbalan Anda tidak hanya ini. Ada 2 jenis lagi hadiah, kata gadis kecil itu. Kata-kata ini membuat mata Tang Feng berbinar. Ada 2 jenis lagi? Ya, kedua hadiah ini digabungkan. Pertama, saya akan memberi Anda tekniknya. Gadis kecil itu melambaikan tangannya, dan layarnya berubah, dan sebuah gambar muncul. Di gambar itu tertulis, teknik perang dewa 9 kesengsaraan. Kamu harus merasakan perubahannya dulu, kata gadis kecil itu. Tang Feng mengangguk dan mengklik layar. Adegan berubah, dan sesosok tubuh sedang duduk bersila, berlatih. Bab 4. Tang Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok ini benar-benar mempraktikkan teknik perang dewa 9 kesengsaraan, dan Tang Feng dapat merasakan misterinya satu persatu. Vitalitas beredar di meridian, dan segera, Tang Feng menghafal semua rute vitalitas. Vitalitas beredar selama 12 minggu. Di akhir pelatihan, Tang Feng juga kembali ke lautan kesadaran. Misteri tidak ada habisnya, misteri tidak ada habisnya, sungguh teknik yang ampuh. Tang Feng merasakannya dengan hati-hati dan takjub. Dia menemukan bahwa teknik ini sangat menakutkan, jauh lebih baik daripada teknik yang dia praktikkan. Tentu saja, teknik Dewa Perang 9 Kesengsaraan adalah keterampilan yang melampaui tingkat ke-12. Itu tidak sebanding dengan teknik tingkat ketiga Anda. Tapi yang Anda tahu sekarang adalah bahwa tingkat pertama dari teknik Dewa Perang 9 Kesengsaraan adalah juga ranah pengumpulan ki. Teknik budidaya, dan kemudian teknik tingkat kedua yang sesuai dengan alam transformasi, dapat disaksikan saat Anda meningkatkan ke VIP level 2. Kata gadis kecil itu.
Pelit banget. Semuanya butuh uang. Tang Feng bergumam. Apakah Anda masih belum puas? Izinkan saya memberitahu Anda, selama Anda mencapai level VIP, Anda dapat melihat apapun yang Anda inginkan. Seperti evolusi alam semesta dan pertarungan antara dua dewa bawaan yang Anda lihat sebelumnya, itu hanyalah sebuah gambaran, dan tidak ada konsepsi artistik di dalamnya. Namun ketika Anda sudah cukup berkultivasi dan mencapai level VIP, Anda sebenarnya bisa menonton konten yang tersembunyi. Gambaran konsepsi artistik, bantuan untuk pengembangan Anda tidak terbayangkan. Kata gadis kecil itu perlahan. Namun bagi Tang Feng, godaan itu tidak terbayangkan. Kata gadis kecil itu lagi ada tempat rekreasi di sana, dan bahkan ada video mandi Dewi Tiada Tara di alam dewa. Bagaimana? Apakah kamu ingin menontonnya? Cekikikan. Ini, Tang Feng linglung. Gadis kecil itu terkikik dan berkata, "Anak muda, ayolah, kamu bisa bekerja keras untuk mendapatkan batu yuan atau harta lain yang mengandung energi. Aku optimis padamu. Selanjutnya, aku akan memberimu hadiah terakhir." Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu menggerakkan tangannya, dan cahaya merah menyala muncul di tangannya. Tang Feng merasa bola cahaya ini dipenuhi dengan energi kehidupan yang kuat. Ini awalnya adalah hadiah yang diberikan kepada pemilik pemain oleh gerbang Xuanji untuk meningkatkan kekuatan fisik. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak banyak energi yang tersisa dalam masa ini. Saya tidak yakin seberapa jauh hal itu dapat meningkatkan tubuh Anda. Omong-omong, kesehatanmu sangat buruk. Oke, mari kita mulai. Gadis kecil itu bergumam sebentar, lalu melambaikan tangannya, dan energi hari itu terbang menuju Tang Feng. Kemudian, Tang Feng merasa dunia berputar. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa ruangan itu masih ruangan yang sama, tempat tidurnya masih di tempat tidur yang sama, dan dia masih duduk di tempat tidur. Jika bukan karena energi mengerikan di tubuhnya yang menghilang ke anggota tubuhnya, dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Jalankan seni perang dewa 9 kesengsaraan dan gunakan seluruh kekuatanmu untuk menyempurnakan esensi energi ini. Suara gadis kecil itu terngiang di benaknya. Tang Feng dengan cepat menyilangkan kakinya dan mulai berlari dengan seluruh kekuatannya sesuai dengan seni dewa perang 9 kesengsaraan. Pada awalnya tidak berjalan mulus, namun setelah 2 minggu berjalan, mulai berjalan semakin lancar. Namun energi itu begitu kuat sehingga tidak dapat dimurnikan sekaligus. Energi itu, seperti sungai, mengalir ke meridiannya, bahkan merembes ke otot, tulang, dan sumsum tulangnya. Ah! Tang Feng merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia bahkan bisa mendengar suara otot robek dan tulang patah. Namun segera setelah itu, energi itu melonjak ke depan, memperbaiki otot yang robek dan tulang yang retak. Tanpa disadari, tubuhnya menjadi semakin kuat. Namun selama proses ini, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali dan hanya bisa terus menjalankan seni dewa perang 9 kesengsaraan. Ledakan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di meridiannya, seolah-olah meledak. Selanjutnya, dia dengan jelas merasakan gelombang energi menakutkan tiba-tiba datang dari dalam meridiannya, terus-menerus merusak energi yang dikirim gadis kecil itu ke dalam tubuhnya. Ini? Ya, seperti itulah rasanya. Tang Feng tahu betul perasaan terkikis ini. Dalam 3 tahun terakhir, setiap kali dia berlatih, vitalitas yang dia peroleh melalui latihan keras akan terkikis oleh energi yang tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, tingkat kultivasinya tidak meningkat sama sekali dalam 3 tahun terakhir, dan inilah alasannya. Dari mana datangnya energi aneh ini? Tang Feng tidak memiliki ingatan sama sekali. Sebelum orang tuanya menghilang, dia pasti tidak memiliki energi ini di tubuhnya. Dan setelah orang tuanya menghilang, energi ini muncul, yang menyebabkan dia menderita penghinaan selama 3 tahun, mengubahnya dari seorang jenius menjadi seorang yang sia-sia. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Energi yang dikirim oleh gadis kecil itu terlalu kuat. Energi jahat terus menyusut, dan dengan pengoperasian seni perang dewa 9 kesengsaraan Tang Feng, energi itu terus disempurnakan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bang! Pada titik tertentu, pintu kamarnya dibuka, dan seorang pemuda jangkung dan kuat berlari masuk dengan panik. Tuan Feng, ini tidak baik, Nona Xin Er pergi menemui Liu Ziming. Tang Feng terkejut, tetapi dia hampir tidak bisa berbicara dan berkata, Da Song, apa yang terjadi? Anak laki-laki jangkung ini, bernama Tang Song, tahun ini berusia 16 tahun dan tumbuh bersama Tang Feng.
Tang Zhong dan ayah Tang Feng berasal dari desa yang sama dan tumbuh bersama. Kemudian, mereka mengikuti Tang Xuan untuk melakukan perjalanan di kota Guiyue. Kemudian Tang Xuan mendirikan keluarga Tang, dan ayah Tang Zhong mengatur beberapa hal di bawah keluarga Tang. Tang Feng dan Tang Zhong seperti saudara. Pada saat ini, Tang Zhong sepertinya telah menyadari kelainan Tang Feng, tetapi tidak terlalu memikirkannya dan berkata, "Tuan Feng, Anda telah bersembunyi di kamar Anda sejak Anda kembali dari akademi kemarin. Nona Xin Er mengira Anda telah dipukul terlalu keras. Saya sangat khawatir dan pergi menemui Liu Ziming pagi ini." Kemarin? Tang Feng tercengang. Dia merasa tidak banyak waktu berlalu. Mungkinkah hanya 1 hari telah berlalu? Segera, Tang Feng kembali sadar dan berkata, "Mengapa Xin Er begitu bingung? Mengapa kamu mencari Liu Ziming? Bukannya dia tidak tahu bahwa Liu Ziming selalu menyukainya." Tang Zhongdao. Nona Xin Er awalnya ingin meminta Liu Ziming untuk meminta Universitas Jingfeng mencabut hukuman pengusiranmu. Tanpa diduga, Liu Ziming tidak hanya menolak untuk setuju, tetapi juga mengancam akan membeli rumah terakhir keluarga Tang yang tersisa. Nona Xin Er secara alami terkejut dan memohon pada Liu Ziming. Akhirnya, Liu Ziming mengajukan syarat. Selama Nona Xin Er setuju untuk menikah dengannya, dia tidak akan membeli rumah keluarga Tang, dan dia juga akan mengizinkan Tuan Feng kembali ke Akademi Jingfeng. Akhirnya, Nona Xin Er setuju. Apa? Tang Feng hampir berteriak karena terkejut, tiba-tiba merasakan guntur di benaknya, dan kemudian ledakan kemarahan menyerbu ke arah Tian Linggai. Liu Ziming. Tang Feng mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa kata. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Xin Er pasti memikirkan Tang Feng. Jika tidak, mustahil untuk menyetujui permintaan Liu Ziming. Dia tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Dia bisa mentolerir diintimidasi oleh keluarga Liu. Bahkan jika dia diintimidasi oleh preman keluarga Liu, dia bisa menanggungnya. Dia dikeluarkan dari Akademi Jingfeng, dan dia bisa mentolerirnya. Bahkan jika dia putus dengan kekasih masa kecilnya, Li Hui, dia bisa menanggungnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa saudara perempuannya Ye Xin akan menikah dengan Liu Ziming, dia tidak tahan. Bahkan Tang Feng sendiri tidak mengerti mengapa hatinya sakit seperti pisau setelah mendengar berita itu. Dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi, tapi sayangnya, sekarang dia tidak bisa bergerak secara fisik. "Oh, Zhong, kamu berlari cukup cepat." Suara tajam dan kasar tiba-tiba terdengar dari luar ruangan. Kemudian, sekelompok 5 orang memasuki kamar Tang Feng. Ada 5 orang, dipimpin oleh seorang pemuda kurus seperti batang bambu, usianya 16 atau 17 tahun, namun matanya selebar ikan mati. Gambaran ini benar-benar tidak bagus. Feng tahu siapa orang itu tanpa melihat, hanya dengan mendengarkan suaranya. Nama pria ini adalah Tang Gang, sama dengan Tang Zhong. Tang Gang juga tinggal di desa yang sama dengan ayah Tang Feng, Tang Xuan. Pada awalnya, ayah Tang Gang dan ayah Tang Zhong adalah 2 orang pertama yang mengikuti Tang Xuan ke kota Guiyue. Belakangan, keluarga Tang didirikan, dan ayah Tang Gang juga berada di keluarga Tang, mengelola sejumlah besar industri. Namun, kepribadian Tang Gang berbeda dengan Tang Zhong. Tang Zhong setia dan jujur, sedangkan Tang Gang licik dan licik. Namun kemudian, Tang Xuan dan istrinya menghilang, dan ayah Tang Gang mulai berubah. Hanya setahun setelah Tang Xuan dan istrinya menghilang, dia membungkus properti besar keluarga Tang dan bergabung dengan keluarga Liu. Dalam 2 tahun terakhir, Tang Gang dan ayahnya sangat diperlukan karena kemampuan keluarga Liu menelan semua properti keluarga Tang. Bahkan ayah Tang Zhong terpaksa kembali ke desa pegunungan, hanya menyisakan Tang Zhong di sini. Dalam 2 tahun terakhir, Tang Gang telah menjadi antek setia Liu Ziming dan sering menindas Tang Feng. Tang Gang dan ayahnya hanyalah serigala bermata putih. "Tang Gang, apa yang kamu lakukan di sini?" Tang Zhong berteriak pada Tang Gang. Tang Feng hanya melihatnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Hahaha, tidak bisakah aku datang ke sini jika tidak ada pekerjaan? Biar ku beritahu, tempat ini tidak akan lagi menjadi milik keluarga Tang dalam waktu dekat." Tang Gang tertawa dengan arogan. "Apa maksudmu?" Tang Feng bertanya dengan dingin. "Apa maksudnya? Bukankah Big Man Zhong memberitahumu? Keluarga Liu akan segera memperoleh rumah besar ini." "Tang Gang." Tang Feng berkedip dan dia berkata, "Bagaimana dengan Xin Er? Gadis itu Ye Xin?"
Tentu saja dia akan menikah dengan Tuan Ziming. Hahaha, tetapi meskipun gadis Yesin itu sangat cantik, dia tidak bisa berlatih kultivasi. Jika dia menikah dengan Tuan Ziming, dia hanya bisa menjadi selir, yang sangat disayangkan. Setelah jeda dan menjilat bibirnya, Tanggang menunjukkan senyuman cabul dan berkata, "Saya harap Tuan Ziming akan bosan bermain di masa depan, jadi mungkin saya bisa mencicipinya. Hehe, hahaha." Mencari kematian. Tang Feng kuat, matanya bersinar liar, dan dia ingin merobek Tanggang menjadi beberapa bagian. Satu-satunya orang yang paling dekat dengan Tang Feng adalah Yesin. Ini adalah skala kebalikannya dan akan membunuhnya jika dia menyentuhnya. "Kenapa? Kamu ingin membunuhku?" "Hehe, menurutku kamu tidak punya kesempatan ini." Tanggang tidak menunjukkan rasa takut, dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Tanggang, kamu, apa maksudmu?" Nona Sinar setuju untuk menikahi Liu Ziming, dan Liu Ziming dengan jelas berjanji untuk tidak memperoleh Tang Menshan, dan juga setuju untuk membiarkan Guru Feng kembali ke Akademi Jing Feng untuk belajar. Di sampingnya, Tang Zhong juga marah dan berteriak keras. "Itu bohong bagi gadis Yesin itu. Apakah kamu percaya ini?" Tanggang mencibir dan berkata, "Tuan Ziming telah memberi perintah. Untuk membuat Yesin menyerah, lebih baik Tang Feng tidak tinggal di dunia ini." Setelah mengatakan itu, dia menghunus pedang panjangnya dan berjalan menuju Tang Feng selangkah demi selangkah. Bab 5. Tanggang maju selangkah demi selangkah, tetapi Tang Feng masih duduk di tempat tidur, tidak bergerak. Melihat adegan ini, Tanggang memutar matanya dan mencibir. "Haha, Tang Feng, sepertinya kamu terobsesi untuk berlatih seni bela diri. Kamu sungguh sia-sia. Aku benar-benar tidak tahu apa yang disukai gadis Yesin darimu. Jadi dia melakukannya untukmu, saya setuju dengan persyaratan apapun." "Uhah." Tanggang mengangkat tinggi pedang panjang di tangannya dan berkata, "Sayangnya, gadis kecil Yesin itu terlalu naif. Dia pikir dia bisa melindungimu dan keluarga Tang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Haha, kamu Tang Feng masih akan mati." Matanya dingin, dan dia menatap Tang Feng dari posisi tinggi. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin, dan dia menebas Tang Feng dengan satu serangan. Pedang itu keluar seperti kilat, tetapi gagal mengenai Tang Feng seperti yang diharapkan karena Tang Zhong terbang dan memeluk salah satu lengannya dengan putus asa. "Biarkan Tuan Feng pergi, datanglah kepadaku jika kamu butuh sesuatu." Tang Zhong meraung. "Tang Zhong, kamu berani menghentikanku, kamu benar-benar mencari kematian." Tanggang mencapai pengumpulan Qi tingkat ketiga, sedangkan Tang Zhong hanya mencapai pengumpulan Qi tingkat kedua. Tanggang bergetar, lalu dia menamparnya dengan tangan lainnya. Patah. Kultivasi seperti dunia yang terpisah. Tang Zhong tidak bisa menahannya sama sekali. Dia langsung ditampar dan tubuhnya terlempar keluar. Dalam sekejap, darah mengalir dari sudut mulut Tang Zhong, dan 5 sidik jari tercetak di wajahnya, yang sangat bengkak. Jam besar. Tang Feng menjadi lebih mematikan, dan dia menggeram dalam hatinya. Cepat, cepat, ini hampir berakhir. Pada saat ini, energi dalam tubuhnya terus-menerus dimurnikan, dan beberapa di antaranya bahkan belum dimurnikan. Energi itu menembus langsung ke dalam tubuhnya dan menjadi tidak aktif. Energi itu diperkirakan akan terus berkurang, tidak lama lagi dia akan bisa bergerak bebas. Sekarang, dia merasa tubuhnya semakin kuat, dan dia tidak tahu seberapa kuatnya dari sebelumnya. "Kamu seperti anjing. Aku akan menjagamu setelah aku selesai merawat Tang Feng." Tanggang menatap Tang Zhong dengan dingin, lalu mengangkat pedangnya untuk menebas Tang Feng. Keempat pengikut yang datang bersama Tanggang menyaksikan dengan mata dingin dan berdiri di depan pintu, menghalangi jalan keluar. Namun kali ini masih belum berhasil, karena Tang Zhong bergegas kembali dan meraih Tanggang dengan kedua tangannya. Ini benar-benar mencari kematian. Tanggang sangat marah dan langsung menendang Tang Zhong. Menabrak. Tang Zhong mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. "Jika kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu terlebih dahulu." Memanggil. Cahaya pedang menyala, dan pedang itu ditusukkan, menyebabkan darah beterbangan. Meskipun Tang Zhong mencoba yang terbaik untuk menghindar, pedang itu masih menembus bahunya. "Tang Zhong, karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengirimmu pergi dulu." Tanggang memegang pedang panjang yang berlumuran darah dan menatap Tang Zhong dengan dingin. "Tanggang, Paman Tang Xuan memperlakukanmu dengan sangat baik saat itu. Jika bukan karena Paman Tang Xuan,
Kamu dan ayahmu mungkin masih bekerja sebagai petani di desa Tangjia. Kamu tidak tahu bagaimana membalas kebaikan dan membalas kebaikan dengan kebencian, dan kamu akan mati dengan buruk di masa depan. Tang Zhong meraung dan mundur. Bukankah ini kematian yang baik? Haha, siapa yang sekarat sekarang? Tanggang tertawa dan menikam Tang Zhong dengan pedangnya lagi. Namun dia tidak menusukkan pedangnya karena salah satu tangannya tersangkut dan dia tidak bisa bergerak. Tuan Feng. Tang Zhong. Tang Feng, itu kamu. Tanggang juga berseru. Ya, orang yang memegang lengan Tanggang tidak lain adalah Tang Feng. Pada saat kritis, dia akhirnya memurnikan energi di tubuhnya untuk sementara, melompat, muncul di samping Tanggang, dan memegang lengan penghunus pedang Tanggang. Tang Feng, kamu pecundang, apakah kamu ingin melawanku? Meskipun Tang Feng baru saja memegang lengannya, dia tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa dia ceroboh. Saat ini, matanya menjadi dingin, dan dia menampar Tang Feng dengan tangannya yang lain. Dia ingin mengikuti contoh mengipasi Tang Zhong sekarang, dan mengipasi Tang Feng terbang. Dengan begitu, dia akan merasa sangat bahagia. Klik! Suara patah tulang. Tanggang tidak menampar telapak tangannya sesuai keinginannya, tetapi rasa sakit yang menusuk datang dari lengan yang memegang pedang. Ah! Tanggang berteriak. Tanganku, tanganku. Penghapusan kartu. Tang Feng memutarnya dengan keras lagi, dan lengan Tanggang tiba-tiba mengeluarkan suara seperti kacang goreng. Lengannya benar-benar terpelintir dan berubah bentuk, dan tulang di dalamnya patah sedikit demi sedikit. Sekarang mari kita lihat siapa yang akan mati dengan baik. Tang Feng sangat dingin, memandang Tanggang seolah-olah sedang melihat orang mati. Ah Tang Feng, kenapa kekuatanmu begitu besar? Tanggang terus berteriak, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan kemudian berteriak. Ayo, bunuh dia. Tanggang memanggil keempat pengikutnya. Tuan. Wah, kamu sedang mencari kematian. Keempat pengikutnya bereaksi cukup cepat. Mereka meraung marah dan bergegas menuju Tang Feng satu demi satu. Kalau begitu aku akan berurusan denganmu dulu. Tang Feng melepaskan Tanggang, meraih pedang panjang di tangannya, melangkah dengan keras, dan begitu sosok itu melintas, dia mendengar suara tajam dari senjata tajam yang menembus udara. Puff! Pedang itu berkilat, dan pedang panjang itu menusuk langsung ke jantung salah satu pengikutnya. Dari mulut pengikutnya, dan ada ekspresi tidak percaya di matanya. Dia bahkan tidak bereaksi sebelum jantungnya ditusuk oleh pedang Tang Feng. Uhah! Cahaya darah menyala, dan tanpa jeda, Tang Feng menghunus pedang panjangnya dan menyapukannya. Ujung pedang menyentuh tenggorokan orang lain. Dalam sekejap, dua orang tewas berturut-turut, dengan bersih. Ah! Pergi dengan cepat. Dua orang yang tersisa, serta Tanggang, terkejut dan ingin melarikan diri melalui pintu. Aku ingin pergi, tapi sudah terlambat. Tang Feng seperti jimat kematian. Ketika suara itu keluar, cahaya pedang menyala lagi, dan pedang panjang di tangannya melesat, menusuk punggung seorang pria dan memakukannya ke tanah. Pada saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Ledakan. Pukulan ini begitu kuat sehingga pengikut terakhir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul tepat di jantungnya. Selai. Suara patah tulang, dan darah mengucur dari mulut pengikutnya. Tidak mungkin dia bisa hidup lagi, karena hatinya telah hancur oleh Tang Feng. Bisakah kamu melarikan diri? Tang Feng berdiri di depan pintu kamar, menatap Tanggang dengan mata dingin. Tanggang tertegun melihat pemandangan itu, melihat 4 mayat yang dicekik oleh Tang Feng. Dia memandang Tang Feng dengan ngeri, bibirnya bergetar. Tang Feng, kamu, dia gemetar ketakutan dan katamu untuk waktu yang lama. Tidak bisa berkata-kata. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini Tang Feng yang sia-sia? Bukankah ini hanya pertemuan Ki tingkat pertama? Kenapa tiba-tiba kamu begitu kuat? Sulit dipercaya. Keempat pengikut, yang budidayanya sama dengan miliknya, semuanya berada di pertemuan Ki tingkat ketiga, namun mereka terbunuh dalam sekejap. Tapak. Tang Feng mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju Tanggang, merasakan sedikit kekuatannya sendiri pada saat yang bersamaan. Peningkatan utama kali ini adalah kekuatan fisik. Tang Feng memperkirakan bahwa kekuatan fisiknya saat ini mungkin dapat menyaingi seorang pejuang di Ki Gathering tingkat kelima. Namun keuntungan terbesarnya bukanlah peningkatan kekuatannya,
melainkan energi jahat dan korosif dalam tubuhnya akhirnya dimurnikan. Ini adalah keuntungan nyata, dan tidak bisa dibandingkan dengan peningkatan kekuatan sementara. Tang Feng, kamu jangan datang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tang Gang berteriak. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin Anda tahu apa artinya mati dengan buruk. Tang Feng mengambil satu langkah lagi. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan selamat. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi, dan keluarga Liu tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan gadis itu Yesin akan disiksa. Ya? Tang Feng berkilat, tetapi dia segera menguatkan diri dan berkata dengan lembut. Bahkan jika kami melepaskanmu, kami tidak akan berakhir, jadi sebaiknya kamu mati. Setelah mengatakan itu, dia meninju. Berdebar. Pada saat ini, Tang Gang tiba-tiba berlutut. Dan dia berteriak. Selamatkan hidupku, Tuan Feng, aku tahu aku melakukan kesalahan. Aku membuat sejuta kesalahan, dan itu semua salahku. Aku mohon padamu untuk memiliki tangan yang mulia dan mengampuni hidupku. Aku tidak akan pernah berani untuk melakukannya lagi. Tang Feng sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Melihat Tang Feng berhenti, mata Tang Gang bersinar dengan kegembiraan, dan pada saat yang sama ada kilatan kebencian, dan dia menggeram di dalam hatinya. Tang Feng, kamu pecundang, kamu berani membunuhku, kamu pantas mati, haruskah aku membuat mustahil bagimu untuk hidup atau mati, dan bahkan di masa depan, aku akan membiarkan Tuan Liu bermain dengan Yesin di depanmu, membuatmu sengsara. Tangan di atas. Tampaknya ada senyuman sinis di bibir Tang Feng. Ketika Anda, ayah dan anak, mengambil sebagian besar harta keluarga Tang dan berlindung pada keluarga Liu, pernahkah Anda berpikir untuk mempromosikan kebaikan Anda? Tang Feng menatap Tang Gang dan mencibir. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah membantu Liu Ziming, sering melawan saya dan menindas saya. Pernahkah Anda berpikir untuk menjadi sombong? Sekarang kamu memintaku untuk menjadi sombong? Sudah larut malam. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninju Tang Gang. Tang Gang merasa ngeri dan ingin menghindar, tetapi sekarang kekuatan Tang Feng begitu besar, setara dengan kekuatan fisik Qi Gathering tingkat kelima. Selain itu, salah satu tangannya dinonaktifkan, jadi dia hampir tidak bisa menghindari sedikit jarak. Menabrak. Pukulan ini tepat mengenai bahu Tang Gang. Selai. Tulang bahunya patah, dan tubuh Tang Gang bergerak ke samping tanpa sadar. Ledakan. Tang Feng menggerakkan tubuhnya, meregangkan tubuhnya, dan secara akurat menginjak jantung Tang Gang. Engah. Tang Gang, dan ekspresi keengganan, kebencian, dan penyesalan muncul di matanya, dan kemudian dia perlahan kehilangan napas. Dasong, di mana Sin Er menemukan Liu Ziming? Tang Feng tidak melihat ke arah Tang Gang lagi, tetapi berjalan menuju Tang Zhong dan bertanya. Tang Zhong menatap, seolah-olah dia sedang dalam mimpi saat ini, dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia tidak bereaksi sampai Tang Feng memanggilnya. Di sini, di Menara Tianxiang. Tang Zhong. Seperti yang diharapkan, itu di Menara Tianxiang. Dazong, tolong bantu saya merapikan kamar. Saya akan kembali secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Tang Feng berjalan keluar. Tuan Feng, biarkan aku pergi bersamamu. Tang Zhong berteriak. Kamu tidak perlu pergi, bantu aku membersihkannya. Tang Feng mengeluarkan suara lalu segera keluar. Keamanan perjalanan ini tidak pasti, dan dia tidak ingin Tang Zhong mengambil risiko bersamanya. Setelah meninggalkan Tang Menshan, Tang Feng menuju Menara Tianxiang. Bab 6. Menara Tianxiang, tempat kembang api paling terkenal di kota Guiyue. Di kota Guiyue tahu bahwa Liu Ziming, tuan muda kedua dari keluarga Liu, sering berkunjung ke sana dan pergi ke sana untuk minum anggur bunga hampir setiap hari. Saat ini, sekelompok orang keluar dari pintu Menara Tianxiang. Pemimpinnya tidak lain adalah Liu Ziming. Saat ini, dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia memandang Yesin yang berjalan di sampingnya, merasa sangat bahagia. Jika Yesin tidak bersumpah untuk mati dan berkata dia akan menunggu sampai pernikahan selesai. HMPH, sampai sekarang, kamu masih bermain-main denganku. Tetapi ketika kamu sampai di Liu Menshanku, kamu tidak akan lagi bisa mengendalikanku. Selain itu, Tang Feng yang tidak berguna itu seharusnya sudah mati sekarang. Sejak saat itu,
tidak ada keluarga Tang di kota Guiyue. Mata Liu Ziming terus mengamati tubuh Ye Xin, berpikir keras di dalam hatinya. Di kota Guiyue, ada dua keindahan yang diakui. Orang yang dikenal sebagai wanita tercantik di kota Guyu adalah Gu Chenyue, putri dari keluarga Gu dan penguasa kota Guyu. Dan yang disebut wanita tercantik kedua adalah Li Hui dari keluarga Li. Namun dalam banyak pikiran, kecantikan Ye Xin lebih baik daripada Gu Chenyue dan Li Hui. Hanya karena Ye Xin tidak bisa berlatih sehingga dia tidak diberi peringkat. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah yang paling penting, dan kekuatan menentukan segalanya. Ye Xin berjalan di samping Liu Ziming, dan dia secara alami bisa merasakan tatapan jahat Liu Ziming. Dia merasa jijik di dalam hatinya, matanya merah, dan air mata mengalir di matanya. Dia berpikir dalam hatinya. Saudara Feng, Xin Er kasihan padamu, tapi Xin Er tidak ingin melihatnya. Saat kamu dikeluarkan dari sekolah dan jalurmu menuju seni bela diri terputus, kamu tidak ingin melihat rumah terakhir keluarga Tang diakuisisi. Xin Er tidak berguna dan tidak bisa berlatih, jadi hanya itu yang bisa dia lakukan. Ayo kita kembali ke rumah. Liu Ziming bangga dan bersemangat. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin sekelompok pelayan ke Liu Menshan. Hei, bukankah itu Nona Xin Er dari keluarga Tang? Mengapa kamu berjalan bersama Liu Ziming? Hei, apa kamu tidak melihatnya? Gadis yang baik, tapi sayang dia masih tidak bisa lepas dari tangan jahat keluarga Liu. Ya, keluarga Tang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sejak Tang Xuan dan istrinya menghilang. Mereka tidak hanya tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka, tetapi sekarang mereka bahkan tidak dapat menyelamatkan rakyatnya. Beberapa orang yang lewat mulai berbicara setelah melihatnya, yang menunjukkan bahwa keluarga Liu tidak lagi populer di kota Guiyue. Apakah itu Tang Feng? Tiba-tiba, orang-orang melihat sesosok tubuh berdiri di depan Liu Ziming dan yang lainnya. Benar, sosok ini tidak lain adalah Tang Feng. Dia keluar dari Tang Menshan dan menuju Menara Tianxiang. Dia kebetulan bertemu Liu Ziming dan yang lainnya di tengah jalan. Saudara Feng. Melihat Tang Feng, Ye Xin berseru. Xin Er, jangan takut, cepat kemari dan pulang bersama kakakmu. Melihat mata Ye Xin memerah dan tampak sedih, Tang Feng merasa tidak nyaman di hatinya karena suatu alasan dan berkata dengan lembut. Tang Feng, kamu sebenarnya? Liu Ziming jelas terkejut ketika melihat Tang Feng muncul. Dia jelas telah mengirim Tanggang ke Tang Menshan, jadi mengapa Tang Feng masih muncul di sini? Tang Feng menatap Liu Ziming dengan mata kilat dan berkata dengan dingin. Bagaimana dengan saya? Apakah kamu terkejut karena aku belum mati? Biar ku beritahu, anjing Tanggang sudah mati. Mati? Benar-benar tidak ada gunanya, lebih buruk dari sampah. Ketika dia mendengar bahwa Tanggang telah meninggal, Liu Ziming tidak bereaksi sama sekali dan malah memarahinya. Tanggang? Liu Ziming, kamu berbohong padaku. Kamu berjanji padaku untuk membiarkan saudara Feng kembali ke Akademi Jing Feng untuk belajar. Kamu diam-diam mengirim Tanggang untuk membunuh saudara Feng. Ye Xin mengertakkan giginya, menunjukkan ekspresi marah, dan mengangkat kakinya untuk berlari menuju Tang Feng. Tangkap dia, meskipun kamu tidak bisa melakukannya hari ini. Liu Ziming melambaikan tangannya dan memerintahkan para pelayan di belakangnya. Ya, Tuan Muda kedua. Segera, seorang pria parubaya jangkung keluar dan mencubit leher Ye Xin, membuatnya sulit bergerak. Brengsek! Lepaskan Xin Er. Tang Feng berteriak dengan dingin. Brengsek? Apakah kamu mengancamku? Suara dingin Liu Ziming terdengar. Mengancam? Ini bukan ancaman, sejujurnya saya katakan, Anda semua akan mati. Tang Feng berjalan menuju Liu Ziming dan yang lainnya selangkah demi selangkah dengan niat membunuh di matanya. Suaranya tidak nyaring, namun terdengar banyak orang. Tiba-tiba terjadi diskusi. Tang Feng ini sangat berani. Dia benar-benar berani mengancam Liu Ziming? Apakah saya mendengarnya dengan benar? Hei, dia masih berpikiran muda dan tidak tahu bagaimana harus bersabar. Dengan tingkat kultivasinya, jika dia gegabah menghadapi Liu Ziming, dia jelas mencari kematian. Ya, sayang sekali bibi terakhir keluarga Tang akan segera mati. Sayang sekali Tang Xuan begitu heroik saat itu. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menghela nafas, dan ada yang mengejek. Jika orang yang kuat mengatakan ini, itu adalah kesombongan yang jantan.
Jika orang yang tidak memiliki kekuatan mengatakan ini, itu berarti mencari kematian dan penghinaan. Haha. Liu Ziming malah tertawa bukannya marah, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu, menunjuk ke arah Tang Feng dan berkata, "Apakah kita semua akan mati?" "Haha, coba saya lihat siapa yang mati duluan." Keng! Liu Ziming mengeluarkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Tang Feng. Ada lapisan energi putih mengalir di tubuh pedangnya. Ini tandanya sudah mencapai pengumpulan Qi tingkat keempat. Yuan Qi bisa meninggalkan tubuh dan melukai orang. "Guru, mengapa Anda perlu mengambil tindakan?" "Saya hanya dapat mengambil tindakan agar Anda dapat menangani limbah ini." Di belakang Liu Ziming, seorang pemuda yang tampak seperti monyet melangkah keluar. "Monyet putih, terserah padamu untuk mengambil tindakan. Tapi ingat, demi Sin Er, mematahkan anggota badan dan tulangnya, menghancurkan dantiannya, dan melepaskannya akan dianggap sebagai kebaikan dari pihakku." Perintah Liu Ziming. Dalam hati mereka, Tang Feng adalah pemborosan pada pengumpulan energi tingkat pertama. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Tanggang tidak berhasil, di dalam hati mereka secara alami berpikir bahwa itu mungkin karena alasan lain. Namun, mereka yakin bahwa sangat mustahil bagi Tang Feng untuk membunuh Tanggang. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menangani pemborosan dengan pengumpulan Qi tingkat pertama. Bahkan ada senyuman di mulut monyet putih itu. Untungnya, dia memiliki reaksi yang cepat dan pemikiran yang aktif. Jika tidak, kesempatan besar untuk pamer di depan tuan muda bukanlah gilirannya. Namun, pelayan lain di belakang Liu Ziming memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka, mengutuk diri mereka sendiri karena terlalu lambat bereaksi, karena hal baik seperti itu telah didahului oleh monyet putih. "Tuan, yakinlah." Monyet putih segera setuju, lalu berjalan menuju Tang Feng dan berkata, "Tang Limbah, jangan khawatir, saya akan lebih lembut, haha. Tinju roh monyet, pecahkan untukku." Monyet putih berteriak dengan arogan, lalu meninju pergelangan tangan Tang Feng. Monyet putih ini pasti baru saja menembus pengumpulan Qi tingkat ketiga, dan kecepatan pukulannya cukup bagus. Dia ingin mematahkan salah satu lengan Tang Feng dengan satu pukulan. Tang Feng masih berjalan maju selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan dan mengubahnya menjadi cakar untuk meraih tinju yang dipukul oleh monyet putih itu. Tang Feng ini tidak tahu bagaimana cara menghindar dan masih ingin menghadapinya secara langsung. Dia benar-benar bodoh. Di samping menggelengkan kepala saat melihat pemandangan ini. Liu Ziming memiliki senyuman di bibirnya, tapi wajah Yesin menjadi pucat. "Haha, potong untukku." "Ah, tanganku." Monyet putih awalnya menunjukkan senyuman bangga dan hendak melontarkan ejekan, namun suaranya langsung terhenti, lalu dia berteriak seperti babi. Karena tinjunya dipegang oleh Tang Feng, dia langsung merasakan kekuatan yang sangat menakutkan bekerja pada tinjunya, dan tulang di tangannya sepertinya patah. Liu Ziming dan beberapa penonton tiba-tiba terdiam, seolah-olah mereka melihat hantu, dan tertegun. Banyak orang yang berlatih seni bela diri melihat dengan jelas bahwa monyet putih ini memiliki pengumpulan Qi tingkat ketiga, sedangkan Tang Feng hanya memiliki pengumpulan Qi tingkat pertama. Kenapa yang berteriak adalah monyet putih? Ini tidak masuk akal. "Lepaskan." "Ah! Tang Feng, lepaskan." Monyet putih itu terus berteriak. "Lepaskan?" Tang Feng mencibir dan tiba-tiba memutar lengannya dengan keras. Selai. Suara patah tulang terdengar jauh. "Ah, tanganku patah." Monyet putih itu menjerit kesakitan. Dia biasanya tidak tahu berapa banyak tangan dan kaki orang yang telah dia lumpuhkan. Mendengarkan orang lain berteriak di bawah tangannya, dia merasa sangat bahagia dan merasakan pencapaian. Tapi sekarang setelah lengannya sendiri lumpuh, dia merasa sangat ketakutan. Juga berteriak histeris. "Tuan, selamatkan aku." Monyet putih berteriak. Pada saat ini, Liu Ziming sadar, melambaikan tangannya dan berteriak. "Ayo, jangan menahan diri, bunuh pecundang ini untukku." "Bunuh." Di belakang Liu Ziming, ada 3 pelayan, semuanya bergegas menuju Tang Feng. Menabrak. Tang Feng menendang monyet putih di dantian, membuat monyet putih itu terbang beberapa meter jauhnya. Dia terbaring tak bergerak di tanah dan menjadi monyet mati. Menabrak. Tang Feng menginjak tanah dengan keras dengan jari kakinya. Kekuatannya begitu kuat sehingga tanah yang dilapisi batu retak,
dan dia bergegas menuju ketiga pelayan keluarga Liu seperti angin puyuh. Dari ketiga orang ini, 2 orang memiliki pengumpulan Qi tingkat ketiga, dan 1 orang memiliki pengumpulan Qi tingkat keempat. Bunuh. Tang Feng begitu kuat sehingga dia telah menahannya selama 3 tahun, tetapi sekarang setelah hal itu terjadi, dia akan membunuhnya. Tak perlu dipikirkan akibatnya. Kalau berani menyentuh kerabatnya, meski berarti surga dan bumi, apa yang perlu ditakutkan? Menabrak. Sebuah pukulan langsung mengirim seorang pelayan dengan pengumpulan energi tingkat ketiga terbang beberapa meter. Kemudian dia menggerakkan langkahnya, memutar tubuhnya, dan mengayunkan kakinya seperti cambuk baja ke arah orang lain. Pria itu terkejut dan buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan, tapi sia-sia. Tulang lengannya patah. Dia ditendang sejauh 5 atau 6 meter dan tergeletak di tanah dalam keadaan mengejang. 1 nafas, 2 gerakan, dan mereka dikalahkan. Uhah! Energi pedang menembus ruang dan menusuk tenggorokan Tang Feng. Yuan Qi dipisahkan dari tubuh, dan dia adalah pelayan di pertemuan Qi tingkat keempat. Antara pertemuan Qi tingkat ketiga dan pertemuan Qi tingkat keempat hanya 1 tingkat. Perbedaannya sangat besar sehingga merupakan perbedaan dunia. Uhah! Tang Feng menginjak tangga angin, tubuhnya seperti angin sepai-sepai, dan dia menghindari energi pedang dengan sedikit gerakan. Keterampilan seni bela diri tingkat pertama mengikuti angin, suatu keadaan kesuksesan kecil, sama sekali tidak mungkin dicapai oleh orang biasa tanpa kerja keras selama beberapa tahun. Pukulan inci. Setelah Tang Feng menghindarinya, dia langsung meninju dan mengenai pedang panjang lawan. Pukulannya meledak, dan energi yang terkandung dalam pukulan tersebut melewati tubuh pedang dan masuk ke tubuh lawan. Ah! Lawannya berteriak, tidak mampu memegang pedang panjang, dan diledakkan ke telapak tangannya oleh kekuatan Chun Fist. 3 gelombang kekuatan pukulan mematahkan tulang telapak tangannya dalam satu gerakan. Bab 7. Dengan tinju inci, Tang Feng berada di level Xiao Cheng dan dapat memancarkan 3 aliran energi gelap. Jika Anda mencapai kondisi Dacheng, Anda dapat memancarkan 5 helai energi gelap, 7 helai kesempurnaan kecil, dan 9 helai Dzogchen. 9 energi gelap keluar, gelombang demi gelombang, mereka tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa Chun Quan juga merupakan yang terbaik di antara seni bela diri tingkat pertama. Setelah dilatih hingga kesempurnaan agung, ia sebanding dengan seni bela diri tingkat ketiga. Tulang telapak tangan pria itu retak. Dia kaget dan ingin terbang, tapi sudah terlambat. Tang Feng setara dengan Qi Gathering tingkat kelima. Ini bukan hanya sekedar pembicaraan, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur Qi Gathering tingkat kelima. Memanggil. Tang Feng mengambil pedang panjang lawan di tangan kanannya dan melangkah keluar bersama angin. Cahaya pedang menyala, darah mengalir keluar, dan pedang itu menembus tenggorokan lawan. Selama proses ini, Tang Feng tidak berhenti sama sekali. Dia mengikuti angin langkah demi langkah, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan pria parubaya jangkung yang mengendalikan Ye Xin. Pedang panjang itu menembus tepat di antara alis lawan. Rangkaian gerakan ini secepat kilat. Pria besar itu masih syok, dan tiba-tiba merasakan rasa dingin di antara alisnya, dan cahaya pedang keluar. Ah! Dia berteriak dan mencoba menarik diri, tapi sudah terlambat. Kultivasinya hanya pada pengumpulan Qi tingkat keempat. Ini normal. Sekarang di kota Guiyue, keluarga Liu berada pada puncaknya. Selain itu, Liu Ziming sangat berbakat dan telah menjadi anggota sekte Yun Xiao. Hal ini membuat kekuatan keluarga Liu sedikit melampaui kekuatan keluarga Gu di rumah tuan kota. Oleh karena itu, di kota Guiyue, Liu Ziming bisa dikatakan tidak bermoral dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Saat bepergian, ia hanya membawa beberapa bawahan dengan level budidaya tertinggi Qi Gathering level 4, yang cukup untuk memamerkan kekuatannya. Sekarang Tang Feng memamerkan kekuatannya dan tidak dapat dihentikan. Bah! Pedang panjang itu menembus ruang dan menembus bagian tengah alis pria besar itu. Lalu dia menggerakkan tangan kirinya dan memeluk Ye Xin. Xin Er, kamu baik-baik saja? Tang Feng bertanya dengan prihatin. Saudara Feng, aku baik-baik saja. Tanpa sadar, air mata Ye Xin jatuh. Baiklah, jangan takut, Xin Er, apapun yang terjadi, adikku akan hidup dan mati bersamamu. Tang Feng memegang tangan kecil Ye Xin dengan satu tangan, mencabut pedang dengan tangan lainnya, lalu berjalan menuju Liu Ziming. Tang Feng, kamu sangat berani. Kamu berani membunuh anggota keluarga Liuku.
Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak jauh dari situ, Liu Ziming berteriak. Liu Ziming, kamu telah menindasku berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Mari kita saling mengenal hari ini. Tang Feng melepaskan Ye Xin, memegang pedang berdarah di tangannya, dan berjalan menuju Liu Ziming. Ye Xin tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat pintar sehingga dia secara alami tahu apapun yang terjadi hari ini. Keluarga Liu tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi apakah Liu Ziming terbunuh atau tidak, hasilnya akan sama. Tang Feng, kamu berani membunuhku. Melihat Tang Feng berjalan ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri. Sampai saat ini, otaknya masih sedikit mengalami hubungan pendek. Dalam 3 tahun terakhir, Tang Feng belum mengalami kemajuan apapun dalam kultivasinya. Dia telah diintimidasi olehnya dan hanya bisa menahannya. Mengapa dia tiba-tiba begitu kuat hari ini? Melon dan sayuran rata-rata. Bukan hanya dia, tapi orang-orang yang menonton di samping juga merasa otak mereka mengalami korsleting dan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Tidak, Tang Feng masih berada di tingkat pertama Qi Gathering, tetapi kekuatan fisiknya sangat kuat. Akhirnya seseorang melihat sesuatu yang mencurigakan. Ya, dia baru saja menggunakan kekuatan fisik dalam pertarungan. Tampaknya Tang Feng memiliki kesempatan dan memakan harta karun jenius, yang memberinya kekuatan suci dalam semalam. Orang-orang berspekulasi. Ada banyak legenda seperti itu dari waktu ke waktu. Lagi pula, di pegunungan liar, ada banyak harta karun jenius. Beberapa harta karun jenius, setelah memakannya, dapat mengubah tubuh seseorang, meningkatkan kebugaran fisik, dan memberikan kekuatan supernatural kepada manusia. Orang-orang berspekulasi bahwa Tang Feng pasti telah memakan harta karun jenius hingga tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tidak berani membunuhmu? Kenapa kamu tidak berani? Bukankah kamu bilang tidak ada yang bisa menyelamatkanku? Tang Feng dengan cepat berjalan menuju Liu Ziming. Tidak, Tang Feng. Liu Ziming ingin mengatakannya lagi, tetapi disela oleh Tang Feng. Liu Ziming, kamu terlalu banyak bicara. Ayo bertarung. Uhah! Pedang panjang itu meneteskan darah, dan pedang itu bersinar terang saat menebas ke arah Liu Ziming. Kapan? Pada saat kritis, Liu Ziming mengangkat pedangnya dan memblokir pedangnya, tetapi tubuhnya terhuyung mundur. Tang Feng melanjutkan dengan serangan pedang lainnya, kali ini menyodorkannya. Ah! Ayah, saudaraku, selamatkan aku. Liu Ziming merasa ngeri dan berteriak tidak jelas. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang dingin di tubuh Tang Feng. Puff! Liu Ziming ingin menghindar, dia tidak bisa bergerak lebih cepat dari cahaya pedang, dan pedang itu menembus dantiannya. Setelah dantiannya rusak, seni bela diri hancur total, dan kehidupan ini dianggap tidak berguna. Liu Ziming hancur, dan dia roboh ke tanah seperti genangan lumpur. Pedang ini untuk Xin Er. Tang Feng menatap Liu Ziming dengan dingin. Tang Feng, kamu menghancurkan dantianku. Kamu dan aku tidak bisa berdamai. Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Dantiannya hancur, dan Liu Ziming mulai mengutuk. Uhah! Cahaya pedang menyala lagi, dan Tang Feng memotong urat tangan Liu Ziming. Pedang ini untuk keluarga Tangku. Tang Feng masih berkata dengan dingin. Ah, kamu tidak harus mati dengan baik, Tang Feng, kamu tidak harus mati dengan baik. Namun omelan itu berhenti tiba-tiba. Karena Tang Feng menusuk dengan pedang lain, pedang ini berasal dari tenggorokan Liu Ziming. Pedang panjang ditusukkan dan darah memercik. Mata Liu Ziming melebar, dan keengganan di matanya sangat kuat, dan dia segera kehilangan suaranya. Pedang ini untukku. Tang Feng mengucapkan sepatah kata dengan lembut, dan tiba-tiba dia merasa rileks, seolah-olah energi suram telah dimuntahkan. Pria sejati harusnya seperti ini, membalas kebaikan dengan kebaikan dan balas dendam dengan kebencian. Jika Anda bertoleransi secara membabi buta, orang lain hanya akan memanfaatkan Anda. Tiba-tiba, Tang Feng merasa lebih berpikiran terbuka. Xin Er, ayo pulang. Tang Feng meraih tangan kecil Ye Xin dan menuju Tang Menshan. Pada saat ini, seluruh jalan menjadi sunyi, dan segera terjadi banyak kebisingan. Sesuatu yang besar telah terjadi. Liu Ziming, tuan muda kedua dari keluarga Liu, sebenarnya dibunuh oleh Tang Feng di jalan. Di kota Guiyue, siapa yang tidak tahu bahwa Liu Rende, kepala keluarga Liu, adalah orang yang paling protektif. Suatu ketika,
sebuah keluarga kecil menyinggung Liu Ziming, dan kepala keluarga Liu mengirim orang untuk membantai seluruh keluarga. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di kota Guiyue yang tidak menghormati keluarga Liu. Mungkin, kecuali keluarga Gu dari istana tuan kota. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya Liu Rende ketika mengetahui hal ini. Tang Feng secara alami mempertimbangkan masalah ini, tetapi hasilnya tetap sama apakah Liu Ziming membunuhnya atau tidak. Di dunia ini, yang lemah memakan yang kuat. Yang kuat bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain, sedangkan yang lemah hanya bisa bertahan hidup. Lebih baik membunuh dengan cepat daripada mati sebagai pengecut. Tang Feng berpikir begitu. Dia dan Ye Xin segera kembali ke Tangmenshan. Di sebelah barat laut kota Guiyue, ada sebuah rumah besar. Ini adalah rumah besar keluarga Liu. Pada saat ini, tawa gembira datang dari rumah keluarga Liu. Hahaha, cepatlah, sambut utusan sekte Yun Xiao. Di aula utama keluarga Liu, seorang pria parubaya dengan tubuh gemuk dan mengenakan pakaian bagus berjalan keluar dari aula utama dan menuju gerbang keluarga Liu. Dan di belakangnya ada beberapa orang. Selamat, kepala keluarga. Konon alasan utusan Yun Xiao datang kali ini adalah karena tuan muda tertua telah menjadi murid inti dari sekte Yun Xiao. Di belakangnya, seorang pria parubaya kurus seperti batang bambu dengan cepat mengucapkan selamat kepadanya. Jika Tang Feng ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Ini adalah ayah Tanggang, Tang Xi, yang mengikuti Tang Xuan keluar dari desa Tangjia dan kemudian mengkhianati keluarga Tang dan mengambil sebagian besar hartanya untuk bergabung dengan keluarga Liu. Hei, itu hanya rumor. Jangan bicara omong kosong. Kalau utusan itu datang tiba-tiba, sebaiknya kita segera menyambutnya. Dia mengatakan ini, senyum bangga dan gembira di wajah gemuk Liu Rende tidak dapat disembunyikan. Setelah berjalan keluar dari gerbang, setelah menunggu beberapa saat, sebuah kereta binatang datang. Kereta binatang itu berhenti, dan seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian dengan pola lautan awan keluar. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak diragukan lagi adalah utusan dari sekte Yun Xiao. Utusan itu telah tiba dari jauh. Sungguh tidak sopan Liu merindukanmu dari jauh. Liu Rende buru-buru menyapanya. Haha, Tuan Liu, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya di sini kali ini untuk menyampaikan kabar baik. Pembawa pesan lentera tertawa. Tidak perlu terburu-buru, biarkan utusan itu masuk dan minum teh dulu. Liu Rende menahan kegembiraannya dan meminta utusan Yun Xiao pergi ke Menshan terlebih dahulu. Messenger Yun Xiao mengangguk. Setelah rombongan memasuki rumah, teh dan makanan ringan disiapkan secara alami. Utusan Yun Xiao menyesap tehnya dan berkata, "Saya benar-benar ingin mengucapkan selamat kepada guru keluarga Tang kali ini. Putra Anda benar-benar anugerah dari surga. Kali ini, dia telah berhasil dipromosikan menjadi murid inti." Meskipun dia pernah mendengar rumor tersebut sebelumnya, Liu Rende masih gemetar karena kegembiraan saat ini. Dia hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan berkata, "Saya benar-benar telah dipromosikan menjadi murid inti." Tentu saja benar. Bakat putra Anda begitu kuat sehingga tidak terbayangkan bahwa ia dipromosikan menjadi murid inti pada usia 16 tahun dalam waktu kurang dari 3 tahun setelah bergabung dengan sekte Yun Xia. Masa depannya tidak terbatas. Saya membutuhkan lebih banyak dukungan dari tuan keluarga Tang di masa depan. Haha, utusan itu terlalu sopan. Ziang anak itu punya bakat, tapi dia tetap membutuhkan utusan untuk menjaganya. Liu Rende gemetar karena kegembiraan dan mulutnya pecah-pecah, tetapi dia masih mengucapkan beberapa kata sopan. Begitu kata-kata ini keluar, Messenger Yun Xiao secara alami merasa sangat nyaman dan tersenyum pada Liu Rende. Selamat, kepala keluarga, selamat kepada kepala keluarga. Memang benar ayah seekor harimau tidak memiliki anak laki-laki. Keluarga Liu ditakdirkan untuk terbang ke langit. Tak seorang pun di kota Guiyue akan menjadi lawan dari keluarga Liu di masa depan. Di sampingnya, Tang Xi dengan cepat menyanjungnya. Yang lain buru-buru melangkah maju, mengirimkan sanjungan secara bergantian, membuat Liu Rende merasa gembira. Kemarilah, siapkan jamuan makan dan bersihkan debu untuk utusan itu. Liu Rende melambaikan tangannya dan memerintahkan untuk turun. Selanjutnya, ada lagi pujian dari semua orang. Gemuk Liu Rende tidak pernah berhenti sedetik pun. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Liu tiba-tiba masuk dengan panik dan berkata dengan keras. "Ini tidak baik, kepala keluarga, sesuatu yang serius akan terjadi." Bab 8. Sebagai tanggapan,
Liu Rende mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Bagaimana Anda bisa bersikap panik seperti itu? Hal besar apa yang bisa terjadi? Ayo, tampar aku. Segera, seorang pelayan datang. Tanpa penjelasan apapun, dia menamparnya dari kiri ke kanan dan menamparnya lebih dari 20 kali. Kedua sisi wajah pelayan itu menjadi bengkak. Oke, ingat, sebagai anggota keluarga Liu, kamu tidak boleh panik. Sekalipun gunungnya sangat besar, kamu harus tetap tenang. Setelah jeda, Liu Rende melanjutkan. Oke, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Yang menakutkan berkata dengan gemetar. Tuan muda kedua, dia terbunuh. Patah. Cangkir teh di tangan Liu Rende jatuh ke tanah. Ekspresinya berubah drastis. Tubuh gemuknya terayun keluar. Dia menatap pelayan itu dan berkata kata demi kata. Apa yang kamu katakan? Pelayan itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan gemetar. Tuan muda kedua dibunuh oleh Tang Feng dari keluarga Tang. Tang Feng? Itu? Katakan padaku dengan jelas, apa yang terjadi? Aura seperti gunung muncul dari tubuh Liu Rende, dan niat membunuh muncul. Saat itu, sang pelayan menjelaskan secara singkat penyebab kejadian tersebut. Gang Er, bisa dibilang, Gang Er juga terbunuh. Di sampingnya, Tang Xi terkejut setelah mendengar ini. Ah, Tang Feng, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Saya ingin ayam dan anjing keluarga Tang dilestarikan. Liu Rende berteriak, lalu mengerahkan pasukannya dan menuju Tang Menshan. Pada saat yang sama, orang-orang dikirim untuk menjaga gerbang kota dan tempat lain untuk mencegah Tang Feng melarikan diri. Gerbang barat kota Guiyue, terdapat jalan resmi. Saat ini, seekor kuda sedang menuju kota Guiyue dengan cepat. Yang menunggang kuda adalah seorang pria paruh baya. Pelipis pria paruh baya ini sudah putih, dan matanya penuh perubahan kehidupan. Dia mengenakan kain kasar, dan tidak ada aura seorang pejuang di sekelilingnya. Dia tampak seperti orang biasa, dan orang biasa yang putus asa. Segera, dia sampai di gerbang kota barat. Turun dan berjalan ke kota. Yang menjaga kota berteriak. Pria parubaya itu turun dari kudanya, memimpin kudanya, dan menuju gerbang kota. Setelah diperiksa, dia berangkat ke kota. Jenderal, apa yang kamu lihat? Melihat seorang jenderal yang menjaga kota menatap pria parubaya dengan ekspresi serius di wajahnya, seorang prajurit mau tidak mau bertanya. Orang ini terasa begitu akrab bagiku, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jenderal itu bergumam. Dengan banyaknya orang yang datang dan pergi setiap hari, sang jenderal merasa wajar jika dia pernah melihat mereka sebelumnya. Kata prajurit itu. Wajah sang jenderal tiba-tiba berubah, lalu dia menunjukkan ekspresi terkejut, dan berseru. Tidak, saya ingat, ini Tang Xuan yang mendirikan keluarga Tang Xuan, master nomor 1 di kota bulan kuno. Apa? Beberapa tentara lainnya terkejut. Tang Feng tidak melarikan diri. Dia berada di Tang Menshan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan kultivasinya dan Yesin, dia tidak akan pernah bisa lari jauh, dan akan lebih baik bertarung dengan penuh semangat. Xin Er, apakah kamu takut? Tang Feng memegang tangan kecil Xin Er dan bertanya. Xin Er tersenyum manis dan berkata. Selama saudara Feng ada di sini, Xin Er tidak takut. Baiklah, kalau begitu ayo kita lawan keluarga Liu. Tang Feng tertawa, lalu melihat ke sisi lain, itu adalah Tang Zong. Da Zong, tolong cepat pergi. Target keluarga Liu adalah kami. Kamu harus bisa melarikan diri. Tuan muda Feng, menurutmu aku ini siapa? Tang Zong? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu di saat kritis dan melarikan diri sendirian? Akan lebih baik bertarung dengan keluarga Liu daripada bertahan hidup seperti itu. Tang Zong tersipu dan menegakkan pinggangnya. Tang Feng merasa hangat di hatinya dan berkata, baiklah, mari kita hidup dan mati bersama. Aku, Tang Feng, bersumpah jika aku tidak mati kali ini, aku akan menghancurkan keluarga Liu dengan tanganku sendiri. Wow! Terdengar langkah kaki di luar. Di sini, orang-orang dari keluarga Liu ada di sini. Ayo, kita keluar dan bertengkar. Tang Feng, keluarlah dulu. Yesin dan Tang Zong mengikuti di belakang. Membuka pintu, Tang Feng berjalan keluar rumah Tang. Saat ini,
Bagian luar Tang Menshang dikelilingi oleh lapisan tentara keluarga Liu. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus orang. Lebih jauh lagi, ada banyak penonton. Setelah beberapa saat, tentara keluarga Liu memberi jalan, dan sekelompok orang keluar. Pemimpinnya adalah kepala keluarga Liu, Liu Rende. Tang Xi dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Tang Feng, di mana gengku? Begitu dia melihat Tang Feng, Tang Xi bertanya dengan keras. Dipenggal. Tang Feng hanya menjawab dengan dua kata. Mata Tang Xi tiba-tiba memerah, dan dia meraung dengan marah. Kamu binatang kecil, kamu pantas mati, kamu pantas mati. Aku pantas mati? Jika kamu, sepasang bajingan, masih berani mengatakan bahwa aku pantas mati, kamu layak mati. Tang Feng tidak menunjukkan rasa takut, dan suaranya yang jernih menyebar jauh. HMPH, apa gunanya tajam dan tajam? Beraninya kamu membunuh anakku? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia mati dengan bahagia. Pada saat ini, Liu Rende menjadi tenang, tetapi cahaya tajam di matanya yang memilih orang lain untuk dimakan sangatlah kuat. Wow! Tiba-tiba terdengar langkah kaki lagi di kejauhan. Itu adalah penjaga istana Tuan Kota. Seseorang dari keluarga Gu ada di sini. Para penonton di kejauhan tiba-tiba berteriak. Itu Tuan Kota juga ada di sini. Sekelompok tentara yang mengenakan baju besi berlari dengan tombak di tangan. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi minggir. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian ungu dan emas datang. Liu Rende, keluarga Liu Anda menjadi semakin sulit diatur. Anda secara pribadi memobilisasi pasukan pemerintah dan mengepung tempat tinggal orang lain. Anda tidak lagi peduli dengan hukum kekaisaran. Pria parubaya ini, penguasa kota-kota Guiyue, berkata dengan dingin. Penguasa kota kuno. Liu Rende mengepalkan tinjunya dengan santai dan berkata. Tang Feng ini, membunuh putraku Ming. Aku membalaskan dendam putraku, jadi mengapa aku harus mengabaikan hukum kekaisaran? Pembunuhan tunduk pada hukumnya sendiri. Apa yang Anda maksud dengan mengirim begitu banyak orang? Apakah Anda ingin memberontak? Tuan kota kuno langsung mengenakan topi besarnya. Di sampingnya, Tang Feng memperhatikan dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa penguasa kota akan maju untuknya atau keluarga Tang. Saat ini, keluarga Liu menjadi semakin kuat, dan sedikit melampaui keluarga Gu dari penguasa kota, menjadi keluarga pertama di kota Guyu. Dan dengan Yun Xiao sekte di punggungnya, dia memiliki segalanya untuk diandalkan. Keluarga Gu juga menjadi semakin gelisah. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa tahun, kota Guyu akan menjadi milik keluarga Liu, dan tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Gu. Oleh karena itu, menghentikan keluarga Liu pada waktu yang tepat tentu saja menjadi prioritas utama keluarga Gu. Kali ini, keluarga Liu mengerahkan pasukan pemerintah tanpa izin, yang hanya memberikan kesempatan kepada keluarga Gu untuk menekan keluarga Liu. Tuan Kota Tua, apakah kamu mencoba menghentikanku? Kata Liu Rende. Ya, Tang Feng dan yang lainnya harus diserahkan ke rumah Tuan Kota saya, dan rumah Tuan Kota saya secara alami akan menyelidikinya dengan jelas. Jalan utama kota kuno. Liu Rende mencibir, tapi dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan lagi, dia memiliki sekte Yun Xiao sebagai pendukungnya. Dunia ini mengandalkan kekuatan. Meskipun keluarga kerajaan naga perak sangat kuat, langitnya tinggi dan kaisarnya jauh, sehingga mereka tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kerajaan naga perak memiliki 800 kota, dan kota bulan kuno hanyalah kota terendah di antara kota-kota tersebut. Tuan kota kuno, saya awalnya tidak ingin berselisih dengan keluarga Gu. Hari ini utusan Yun Xiao datang. Putra saya yang telah dipromosikan menjadi murid inti sekte Yun Xiao. Saya ingin membelikan Anda minuman, tapi saya tidak pernah memikirkannya. Liu Rende tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi semua orang mendengarkan. Apa artinya keluar? Apa? Liu Xiang dipromosikan menjadi murid inti dari sekte Yun Xiao. Penguasa kota kuno memasang ekspresi sedikit ngeri di wajahnya. Bukan hanya dia, tapi juga penonton di dekatnya pun gempar. Terkejut. Bagi pahlawan muda biasa untuk menjadi murid luar dari sekte Yun Xiao, tetapi Liu Xiang telah menjadi murid inti dari sekte Yun Xiao di usia yang begitu muda, dan masa depannya tidak terbatas. Menyinggung keluarga berbakat seperti itu? Tuan kota kuno ragu-ragu.
Keluarga Gunya hanyalah penguasa kota dari kota inferior di antara 800 kota di kerajaan naga perak. Dia sama sekali tidak diterima oleh keluarga kerajaan, jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan keluarga Liu? Tuan Kota Tua, setelah kejadian ini, saya akan memberikan penjelasan kepada istana Tuan Kota. Silakan kembali, kata Liu Rende. Penguasa kota kuno berubah. Setelah beberapa napas, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya harap keluarga Liu Anda tidak mengganggu ketertiban kota bulan kuno. Ayo pergi." Wow! Tidak lama kemudian, semua prajurit di istana Tuan Kota mundur. Dalam konfrontasi ini, istana Tuan Kota dikalahkan sepenuhnya, dan itu setara dengan kekalahan di tangan Liu Xiang. "Tuan, izinkan saya untuk mengalahkan binatang kecil Tang Feng ini dengan tangan saya sendiri." Segera setelah orang-orang dari istana Tuan Kota pergi, Tang Xi meminta perintah kepada Liu Rende. Tang Xi sangat membenci Tang Feng. "Oke, jangan bunuh dia dengan mudah, ayo hancurkan dia dulu," perintah Liu Rende. "Jangan khawatir, kepala keluarga, aku tidak akan pernah membunuhnya dengan mudah. Aku akan membuat dia tidak mungkin hidup atau mati." Tang Xi berkata dengan dingin, dan berjalan menuju Tang Feng setelah berbicara. "Paman Xi, tolong jangan sakiti kakak Feng. Jika kamu punya pertanyaan, datanglah padaku." Ye Xin mengambilnya dari belakang dan berdiri di depan Tang Feng. "Tang Xi, karena putraku Ming ingin menikahi Ye Xin ini sebelum dia masih hidup, lalu tangkap dia hidup-hidup, nikahi Mingnya, dan kuburkan dia dengan Ziming." Dari belakang, suara dingin Liu Rende terdengar. "Baiklah, gadis kecil, kemarilah." Tang Xi langsung meraih Ye Xin dengan telapak tangannya. "Xin mundurlah." Tang Feng berteriak, melangkah keluar, dan meninju Tang Xi. Menabrak. Tinju dan cakarnya berpotongan, tubuh Tang Feng bergetar hebat, darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya ditarik mundur lebih dari 10 meter. Kultivasi Tang Xi di pertemuan Qi tingkat ke-9 memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Jika Tang Xi tidak menyerang dengan santai dan menggunakan kekuatan, Tang Feng tidak akan pernah terluka. "Saudara Feng." Wajah cantik Ye Xin menjadi pucat dan dia segera berlari untuk membantu Tang Feng. "Tuan Feng." Tang Zhong juga berseru. "Kamu binatang kecil, kamu memiliki banyak kekuatan, tetapi hanya karena itu, kamu ingin bertarung melawanku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Tang Xi berkata dengan dingin. "Kalau begitu aku akan mematahkan semua tulangmu terlebih dahulu untuk melihat seberapa keras tulangmu." Tang Xi melangkah maju, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih bahu Tang Feng. Selain itu, dia sengaja tidak menggunakan banyak energi, hanya untuk menghindari kematian Tang Feng dalam satu gerakan. Tujuannya adalah mematahkan tulangnya. "Tang Xi, jika kamu melepaskan saudara Feng, aku akan menyetujui syarat apapun yang kamu miliki." Ye Xin berdiri di depan Tang Feng dan menatap Tang Xi. "Xin mundurlah." Tang Feng berteriak, menarik Ye Xin, dan meninju pada saat yang bersamaan. "Haha, jika kamu berani mengambil tindakan, aku akan mematahkan tanganmu." Tang Xi tertawa dengan arogan. "Tang Xi, kamu sangat berani." Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggemparkan bumi keluar, dan suara gemuruh itu mengandung kemarahan yang tak tertandingi. Itu? Entah bagaimana, ketika Tang Xi mendengar suara ini, hatinya bergetar tak dapat dijelaskan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. "Bagaimana? Anda bahkan tidak dapat mendengar suara saya." Suara itu terdengar lagi, tapi sepertinya lebih dekat. Saat suara ini keluar, ekspresi Tang Feng berubah drastis, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi terkejut dan berteriak. "Ayah, apakah itu kamu?" "Ayah."